karena tetap saja yang namanya isu perempuan memang yang harus menyampaikannya adalah para perempuan. Kenapa? Karena pengalamannya tentu pasti akan berbeda dengan saya yang laki-laki yang tentu saja saya mungkin hanya melihatnya dari sisi luar seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama yang perlu saya disclaimer. Jadi di sini saya mungkin tetap ada, walaupun saya tidak punya empati dan punya simpati terhadap isu-isu dan topik-topik perempuan, tapi seharusnya dan selayaknya isu ini memang para perempuanlah yang mengungkapkannya dan kemudian menyebarluaskan isu ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini juga sebenarnya kerja kolaboratif, Ibu Nayunda. Jadi bukan hanya pekerjaan saya apresiasi sebesar-besarnya sebenarnya di sini ada dua mahasiswa saya, ada Mbak Dian Pitaloka sama Mbak Alita Bakinan. Mungkin saya perkenalkan dua orang ini sebagai dua mahasiswa saya yang terlibat juga dalam penelitian ini, yang mereka terjun ke lapangan secara langsung. Jadi yang tahu bagaimana mengambil data dan sebagainya sebenarnya para mahasiswa saya ini. Jadi saya lebih ke nanti mengolah datanya, data yang sudah dikumpulkan, kemudian diolah, disaturasi, dan juga kemudian dituliskan. Jadi sebenarnya di sini kontribusi dari penelitian ini tidak hanya terletak pada saya, tapi juga terutama pada para mahasiswa saya yang saya cukup apresiasi. Sekali lagi Mbak Dian sama Mbak Kinan, ada Mbak Dila sebenarnya bertiga, tapi kemudian Mbak Dila tidak hadir hari ini. Dan juga tim yang lain, ada Ibu Maria Ulfa, ada Ibu Ida Ayu Agung, dan juga Ibu Dinda Fitri, yang juga kemudian membantu merumuskan proses penulisannya dalam penelitian ini. Nah, mungkin perkenalan, saya Muhammad Irfan Syebani, Bapak Ibu sekalian, kalau ada bapak-bapaknya, tapi sepertinya ini ibu-ibu semua. Uh, saya sehari-hari ada di Departemen Manajemen, latar belakang pendidikan saya itu di manajemen, tapi fokusnya adalah di manajemen manusia dan organisasi, jadi People Management and Organization Management. Akan tetapi di People Management dan Organization Management juga streamnya ada banyak, fokus kajiannya ada banyak. Saya ini lebih banyak berkutat mengkaji terkait masalah isu-isu pekerja minoritas. Pekerja minoritas ini sih termasuk perempuan dan juga pekerja disable dan juga pekerja dengan minoritas seksual. Lalu juga kemudian terkait isu-isu ketenaga kerjaan, terutama dilihat dari fenomena kacamata pemikiran kiri, dan juga terkait masalah future of work. Jadi terkait masalah bagaimana dunia kerja di masa depan itu akan uh, perkembangannya, lalu kemudian nature-nya akan seperti apa di masa depan. Nah, isu tentang gender ini memang isu yang menjadi salah satu menjadi fokus kajian saya, karena memang isu ini menjadi isu yang cukup menarik juga untuk dikaji, terutama di dunia kerja saat ini, di mana proporsi perempuan yang masuk ke dunia kerja itu mulai banyak, mulai meningkat, dan membawa isu-isu yang cukup unik. Oh ya, satu lagi mungkin selain masalah perempuan, juga ekspertis saya terkait masalah romance in the workplace. Jadi romance in the workplace itu salah satu konsekuensi yang muncul ketika dunia kerja tidak lagi didominasi oleh satu jenis kelamin tertentu. Oke, nah mungkin saya lanjut. Ini agendanya di hari ini diskusi kita. Jadi nanti saya akan menjelaskan dulu pendahuluannya, lalu kemudian kita bercerita tentang konsep gender, lalu kemudian nanti terkait dengan stereotip pekerjaan berbasis gender, kepemimpinan perempuan, glass ceiling, broken rank, sampai di manakah nanti pemimpin perempuan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Nah, seperti tadi saya bilang, sebenarnya ini Bu Nayunda, jadi bukan hanya dari satu artikel, tapi dari series of articles, gitu. Jadi penelitiannya ini berseri, gitu, melibatkan tadi 7 orang tim. Salah satunya yang ada di sini itu Mbak Kinan. Jadi ini penelitian pertama sebenarnya, dan ini terbit di Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia. Ini jurnal lokal, jurnal nasional. Waktu itu kami mengkaji stereotip pekerjaan berbasis gender, karena kami melihat bahwa ternyata pekerjaan itu sifatnya kemudian diatribusikan ke dalam gender tertentu. Ada nanti pekerjaan-pekerjaan yang disebut sebagai pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, gitu. Nah, di penelitian ini sebenarnya kami ingin melihat di Indonesia sebenarnya stereotip itu ada atau tidak. Jadi kami kemudian melakukan riset cross Indonesia, mengumpulkan sekitar 1.200 data, lalu kemudian kami menanyai para responden
129 pekerjaan. Jadi 129 pekerjaan itu kemudian kami coba klasifikasikan mana yang disebut sebagai pekerjaan yang maskulin, mana pekerjaan yang feminin, mana pekerjaan untuk laki-laki, dan mana untuk pekerjaan perempuan. Jadi ini adalah penelitian pertamanya. Nah, lalu lanjut sebenarnya ini penelitian yang kedua, akan tetapi baru publish-nya tahun 2024 ini. Jadi artikel ini sudah pergi kemana-mana, banyak penolakan Bunda Yunda dan rekan-rekan sekalian, ditolak di sana sini, lalu kemudian sudah hopeless juga waktu itu, sudah coba dipresentasikan juga waktu itu di conference, tapi kemudian karena COVID terhambat waktu itu untuk presentasinya, lalu kemudian akhirnya baru tahun 2024 ini diterima di HAS, Humanities, Art and Social Science Studies. Ini jurnal internasional terindeks Scopus Q3, diterbitkan oleh Universitas di Thailand. Nah, jadi ini adalah lanjutannya dari yang seri pertama tadi, yang dengan Kinan. Kalau ini dengan Mbak Dian juga ada di sini hadir ya. Jadi waktu itu pertanyaannya adalah kami ingin melihat, oh ternyata ada pekerjaan-pekerjaan yang diatributkan sebagai pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Nah, lalu kami itu pengen meneliti, pengen melihat apakah organisasi itu berperan atau tidak sih dalam perkembangan karir perempuan di tempat kerja. Jadi kami di sini ingin menelisik, oh jangan-jangan kenapa para perempuan itu karirnya mandek, kenapa para perempuan itu tidak sampai ke posisi puncak gara-gara kebijakan organisasi yang tidak suportif. Kami bilangnya di sini nanti sebagai fenomena broken rung. Jadi broken rung itu suatu kondisi ketika promotion system dan career management system di dalam organisasi, dalam perusahaan itu tidak suportif terhadap perempuan. Nah, kami ingin melihat apakah memang benar bahwa ternyata organisasi yang tidak suportif itu berpengaruh atau berimpact atau memberikan kontribusi jadi katalisator terkait dengan female leadership deficit in Indonesia. Nah, ternyata nanti hasilnya cukup mengejutkan, lalu kemudian lanjut ke series yang ketiga. Jadi ini adalah lanjutan dari penelitian yang dengan Mbak Dian, kemudian meneliti dengan Mbak Dila. Jadi di sini kami ingin meneliti, oh ternyata tadi ada pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan. Lalu ternyata, oh ada peran organisasi di situ. Nah, lalu kami juga ingin meneliti di sini bagaimana peran individu itu terkait masalah kepemimpinan perempuan ini di pekerjaan-pekerjaan yang didefinisikan sebagai pekerjaan yang female dominated. Jadi HEI ini adalah Higher Education Institution. Jadi universitas terutama untuk rumpun sosial dan humaniora itu dianggap sebagai pekerjaan yang feminin, berbeda dengan yang sifatnya STEM, yang science, technology, engineering, dan mathematics itu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, pekerjaan yang maskulin. Sementara rumpun sosial humaniora itu dianggap sebagai pekerjaan yang perempuan, yang feminin. Nah, tapi kemudian kami melihat, oh kok di rumpun sosial humaniora juga banyak para perempuan yang kemudian tidak bisa mencapai puncak karir. Misalkan contohnya dekan perempuan deh, kok dekan perempuan itu tidak banyak ya, gitu. Kenapa ya, gitu. Atau misalkan kepala departemen yang perempuan, kok tidak banyak, kenapa ya? Nah, kami ini melihat lebih ke, oh jangan-jangan bukan hanya karena faktor organisasi nih yang berkontribusi, jangan-jangan ada faktor lain, faktor individu yang berkontribusi terhadap kurangnya kepemimpinan perempuan. Gitu. Nah, jadi ini sebenarnya series penelitian. Nah, kalau yang ini berhasil terbitnya tahun lalu, 2023, alhamdulillah, ini terbit di jurnal internasional juga, terindeks Scopus Q3. Jadi topik hari ini sebenarnya topik besar Bunda Yunda, jadi tidak hanya berfokus pada satu artikel, karena memang ini bentuknya series gitu. Jadi penelitian pertama masuk ke penelitian kedua, masuk ke penelitian ketiga gitu. Jadi berlanjut karena di penelitian sebelumnya, oh kok jawabannya tidak tertangkap ya, ada isu baru nih, kita coba lagi di penelitian selanjutnya. Sampai akhirnya tercipta di 3 penelitian ini yang berhasil dipublikasikan. Oke, nah mungkin selanjutnya apa sih garis besarnya di sini gitu. Jadi benang merahnya dari ketiga penelitian tersebut sebenarnya mengusung konsep gender. Gitu. Jadi ketika kita mempelajari konsep gender itu sebenarnya ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi gitu. Jadi gender itu ketika kita berbicara dengan gender itu sebenarnya ada 3 pengertian. Yang pertama kita sebutnya gender sebagai seks. Kalau di Indonesia ini benar nih, kalau di kartu identitas kita nanyanya adalah jenis kelamin, bukan gender gitu.
Jadi, pengertian gender sebagai seks adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu dibedakan berdasarkan, fungsi biologis dalam tubuhnya, gitu. Jadi, bahasa bahasa kasarnya mungkin jantan dan betina, gitu. Jadi karena saya punya misalkan, testis, saya punya penis, maka saya laki-laki. Bunda Yunda misalkan karena punya ovarium, karena punya rahim, maka dia perempuan, gitu. Jadi di sini gender sebagai seks digunakan pembeda sebagai jenis kelamin aja, gitu. Jadi kita misalkan gini, saya bisa jadi saya pakai jilbab nih, saya dandan pakai make up, gitu. Kalau konsepnya gender sebagai seks, saya tidak bisa disebut sebagai perempuan tetap. Kenapa? Karena fungsi biologis saya adalah fungsi biologis laki-laki. Misalkan sebaliknya Bunda Yunda nih, misalnya Bunda Yunda tomboy lah gitu, kemudian berperilaku seperti laki-laki, tetap dalam konsep gender sebagai seks tidak bisa disebut Bunda Yunda itu laki-laki. Kenapa? Karena fungsi biologisnya adalah fungsi perempuan. Gitu. Jadi itu adalah konsep yang pertama terkait masalah gender sebagai seks. Kalau di Indonesia kita sebutnya sebagai jenis kelamin. Dan itu sebenarnya terminologi yang menurut saya lebih tepat. Jadi alih-alih bertanya apa gender kamu, sebenarnya yang paling tepat adalah kita bertanya apa jenis kelamin kamu. Gitu. Kenapa? Karena nanti konsep gender itu ternyata lebih kompleks dibandingkan konsep jenis kelamin. Gitu. Nah, nanti kemudian ada lagi yang disebut sebagai gender identity dan gender expression. Gender identity ini sebenarnya lebih ke pembedaan laki-laki dan perempuan menjadi dua kategori sosial gitu, dan juga ini sifatnya lebih konstruksi sosial juga gitu. Jadi kalau tadi gender sebagai seks itu lebih ke biologi pendekatannya, kalau gender sebagai identitas, sebagai identity itu lebih karena konstruksi sosial. Misalkan seperti ini, yang disebut sebagai perempuan adalah misalkan yang dia ngurus rumah. Perempuan itu adalah yang dia misalkan bisa memasak. Perempuan itu misalkan yang mendampingi laki-laki. Nah, itu gender identity. Jadi dalam gender identity, saya mengidentifikasi identitas saya masuknya kemana nih? Gitu. Apakah ke laki-laki, apakah ke perempuan? Bisa jadi tadi, saya misalkan punya fungsi biologis laki-laki. Saya punya penis, saya punya testis misalkan. Tapi kemudian saya pakai jilbab. Gitu. Kemudian saya mengidentifikasi diri saya sebagai perempuan. Gitu. Nah, di situ berarti kalau gender sebagai seks sebenarnya saya laki-laki, tapi gender identity-nya saya mengidentifikasi sebagai perempuan. Karena saya mengidentifikasi sebagai perempuan, maka misalkan saya pakai make up, saya dandan, lalu kemudian suara saya harus lemah lembut kayak gitu. Kemudian saya juga harus nanti misalkan bisa memasak dan lain sebagainya. Jadi ada atribut-atribut yang dimasukkan sebagai identitas perempuan gitu. Nah, sementara yang ketiga ada konsep sebagai gender expression. Jadi kalau gender expression itu adalah ekspresi yang harus ditunjukkan karena kita mengidentifikasi identitas gender kita. Misalkan seperti ini, kalau saya mengidentifikasi diri saya sebagai perempuan, maka ekspresi gender saya harus feminin. Kalau saya mengekspresikan diri saya sebagai laki-laki, maka ekspresi gender saya harus maskulin. Jadi tidak masuk nih kalau misalkan tadi gender identity saya laki-laki, kemudian kalau bahasa Jakarta bilang ngondek gitu. Saya orangnya ngondek misalkan, itu nggak masuk. Kenapa? Karena gender identity saya definisikan diri saya sebagai laki-laki, tapi ekspresi gender saya itu sebagai feminin, gitu, sebagai perempuan. Gitu. Jadi ini sebenarnya konsep gender. Nah, nanti yang disebut sebagai normal, bukan normal mungkin ya, lebih ke karena nanti kalau kita berbicara normal dan abnormal itu bukan ranah saya, itu ada orang psikologi yang lebih tepat. Mungkin yang dianggap sebagai umum, dianggap sebagai common gitu. Orang yang common, orang yang umum adalah ketika misalkan saya punya fungsi biologis laki-laki, jadi saya punya testis, lalu saya harusnya mengidentifikasi diri saya sebagai laki-laki dan harusnya saya berperilaku maskulin. Gitu. Kalau saya tadi punya testis, tapi saya mengaku saya perempuan, gitu, dan berekspresi feminin, maka itu dianggap sebagai saya ini bukan orang yang umum. Gitu. Atau tadi misalkan saya punya fungsi biologisnya laki-laki, mengidentifikasi sebagai laki-laki, tapi saya ngondek.
itu juga saya dianggap sebagai orang yang tidak umum, yang tidak common, gitu. Jadi, dalam konstruksi gender, yang disebut sebagai orang umum, yang disebut sebagai orang yang common adalah ketika masing-masing gender sebagai seks, gender identity, dan gender expression-nya sejalan, gitu. Jadi kalau saya tadi merasa diri saya, punya fungsi biologis laki-laki, maka saya harus merasa diri saya laki-laki, gitu, dan saya juga harus maskulin. Tapi tadi kalau saya punya testis, tapi kemudian saya merasa diri saya ini perempuan, gitu, kemudian saya berperilaku seperti perempuan juga misalkan, nah itu dianggap saya sebagai orang yang tidak umum, gitu. Jadi di sini sebenarnya konsep gender, itu agak berbeda dengan konsep jenis kelamin. Jadi kalau jenis kelamin itu hanya berfokus pada fungsi biologis, sementara kalau konsep gender itu lebih kompleks. Kenapa? Karena di situ memasukkan juga misalkan unsur-unsur yang sifatnya, nanti kultural, sosial, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita berbicara tentang jenis kelamin, umumnya jenis kelamin itu hanya terdiri dari 3 maksimal. Jadi jantan, betina, dan intersex. Tapi kalau kita berbicara tentang gender itu macam-macam. Misalkan di budaya Sulawesi Selatan kita mengenal gender itu ada 5. Ada laki-laki, ada perempuan, ada calabai, ada calalai, ada bisu. Bisu itu yang bukan laki-laki, yang bukan perempuan, misalkan. Atau di culture, misalkan di Thailand, mereka mengenal gender itu sampai, kalau tidak salah, 19. Jadi nanti ada laki-laki, ada perempuan, ada katei, ada tut, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang gender, memang akan banyak. Kenapa? Karena gender itu konsepsinya sifatnya bukan hanya biologis. Tapi kalau kita berbicara jenis kelamin, umumnya paling banyak itu cuma 3, jantan, betina, dan intersex. Nah, di Indonesia sebenarnya konsepnya dalam kartu kependudukan itu benar. Yang ditanya adalah jenis kelamin, bukan gender. Jadi kalau ditanya jenis kelamin, walaupun misalkan saya pakai jilbab, walaupun saya misalkan berperilaku feminin, karena yang ditanya jenis kelamin, maka saya harus bilang saya ini jantan, gitu. Saya ini laki-laki, gitu. Karena yang ditanya adalah jenis kelaminnya, bukan gendernya. Jadi itu konsep gender. Nah, nanti yang dipakai dalam penelitian saya ini lebih banyak sebenarnya di konsep gender identity dan gender expression. Jadi lebih ke identitas gendernya sama ke ekspresi gendernya. Jadi bukan gender sebagai jenis kelamin. Nah, masuk ke topik terkait dengan stereotip pekerjaan berbasis gender. Jadi ternyata memang terbukti bahwa ada semacam apa ya, masyarakat itu semacam semacam kebiasaan dalam masyarakat untuk mengatributkan pekerjaan ini sebagai pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, gitu. Misalkan di penelitian saya dibilang apoteker itu dia pekerjaan perempuan, atau misalkan di penelitian saya menunjukkan ternyata eh, guru gitu, terutama guru SD dan guru TK itu adalah pekerjaan perempuan. Nah, kenapa ya kok muncul ada stereotip bahwa guru SD itu pekerjaan perempuan, sementara misalkan eh, eh, engineer itu pekerjaan laki-laki. Gitu. Nah, ternyata dasar stereotipnya itu ada 2. Jadi yang pertama terkait dengan kepribadian atau kualitas. Jadi ini terkait dengan tadi gender expression-nya. Kalau dianggap pekerjaannya itu membutuhkan gender expression yang sifatnya maskulin, maka itu disebut sebagai pekerjaan laki-laki. Tapi kalau pekerjaannya menuntut kualitas gender expression-nya yang feminin, maka itu disebut sebagai pekerjaan perempuan. Misalkan, kenapa guru SD kemudian dianggap sebagai pekerjaan perempuan? Karena stereotipnya guru SD itu harus menunjukkan gender expression yang sifatnya feminin. Gitu. Momong, mengayomi, gitu, melindungi, gitu, dianggap sebagai karakteristiknya perempuan, karakteristiknya ibu. Gitu. Makanya kemudian guru SD dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Lalu yang kedua, dasar stereotipnya adalah jumlah laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan itu. Jadi bisa jadi nih, pekerjaannya menuntut kualitas yang feminin. Tapi karena banyak laki-laki yang mengerjakan pekerjaan itu, maka kemudian itu dianggap sebagai pekerjaan laki-laki, bukan pekerjaan perempuan. Gitu. Contohnya misalkan juru masak, chef, gitu. Sebenarnya kan laki-laki juga banyak yang di situ. Tapi karena selama ini
tukang masak itu, chef itu kebanyakan perempuan, maka kemudian chef itu diidentifikasi sebagai pekerjaan perempuan. Kayak gitu. Jadi yang kedua terkait masalah jumlah laki-laki dan jumlah perempuan yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, tapi kemudian ada faktor yang ketiga, itu adalah faktor budaya. Jadi bisa jadi satu pekerjaan tertentu di budaya A dia pekerjaan laki-laki, tapi pas dibawa ke budaya yang lain dia ternyata pekerjaan perempuan gitu. Pada tahun 1975 Sinar, lalu kemudian tahun 2019 Bas Virinci juga melakukan replikasi, menemukan ternyata penyanyi itu pekerjaan sebagai penyanyi dianggap sebagai pekerjaan yang netral gitu. Jadi dia bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Akan tetapi tahun 2019 di Turki dianggap penyanyi itu pekerjaan laki-laki. Karena ternyata di Turki kebanyakan selebritas itu artis-artis yang jadi penyanyi itu adalah para laki-laki. Sehingga kemudian di Turki dianggap laki-laki yang menyanyi itu sebagai maskulin. Jadi penyanyi kemudian dianggap sebagai pekerjaan yang maskulin. Sementara mungkin di budaya yang lain akan berbeda lagi. Nah, jadi di sini memang ternyata ada stereotip atau yang menyatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu itu maskulin dan pekerjaan tertentu itu feminin. Nah, seringkali ini nanti jadi isu ketika kita bekerja di pekerjaan yang bertentangan dengan gender identity dan gender expression kita. Itu misalnya tadi nih, saya gender identity-nya laki-laki, ekspresi saya juga maskulin, tapi kemudian saya bekerja sebagai guru SD yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Berarti kan gender identity-nya perempuan dan gender expression-nya harusnya feminin gitu. Nah, biasanya orang yang seperti itu yang mengalami apa ya ketidakcocokan antara identitas gendernya dengan ekspresi gendernya dengan pekerjaannya, biasanya nanti akan mengalami suatu kondisi ketidaknyamanan. Makanya akhirnya banyak kejadian orang-orang kemudian akan memilih pekerjaan yang sesuai dengan identitas gender dan ekspresi gendernya mereka. Nah, di konteks Indonesia, itu waktu itu saya dengan Mbak Kinan meneliti 2.295 responden di seluruh Indonesia. Gitu. Kami mensurvei 129 pekerjaan. Jadi pakai skala Likert 1 sampai 7. Disebut sebagai pekerjaan maskulin kalau dia skornya berkisar dari 1 sampai 3. Kita sebut dia sebagai pekerjaan yang feminin kalau dia skornya di atas 4 sampai 7. Bukan, 5 sampai 7 gitu. Nah, lalu kemudian dari situ ya kami mengidentifikasi ternyata mayoritas dari 129 pekerjaan ini, 26 pekerjaan dianggap sebagai pekerjaan yang maskulin. Jadi dominan itu pekerjaan itu dianggap lebih banyak pekerjaan laki-laki gitu. Pekerjaan perempuan hanya 10. Sementara sisanya pekerjaan yang netral. Gitu. Jadi di sini terlihat proporsinya bahwa pekerjaan yang maskulin dianggap lebih banyak daripada pekerjaan yang feminin. Kenapa kok bisa seperti ini? Ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya feminin itu tidak dianggap sebagai pekerjaan profesional. Gitu, karena itu dianggap sebagai udah itu kewajiban perempuan. Misalkan pengasuhan anak, lalu kemudian mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu dianggap bukan sebagai pekerjaan profesional, tapi itu dianggap sebagai kewajiban perempuan. Maka sebenarnya pekerjaan feminin itu lebih baik sama banyaknya atau bisa jadi lebih banyak daripada pekerjaan maskulin, akan tetapi banyak pekerjaan feminin ini yang tidak dianggap sebagai pekerjaan yang sifatnya profesional. Profesional dalam artian berarti pekerjaan itu harusnya dalam status hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Gitu. Nah, ternyata banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya misalnya pengasuhan anak nih. Anaknya diasuh sama neneknya atau diasuh sama adik kita atau sama misalkan bibi kita gitu. Atau sama misalkan ipar kita. Harusnya gitu. Ipar kita yang mengasuh anak kita itu dianggap sebagai pekerja profesional. Kita bayar. Tapi kemudian banyak orang yang jadi pengasuh kemudian ya tidak dibayar, akhirnya tidak dianggap itu sebagai pekerjaan yang profesional kayak gitu. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang masuk ke kategori feminin ternyata tidak dikategorikan sebagai pekerjaan yang profesional.
Nah, pekerjaan maskulin juga banyak diasosiasikan dengan kata-kata laki-laki, tenaga, berat, pria, kekuatan, fisik, dan logika. Sementara kata yang paling banyak diasosiasikan dengan pekerjaan feminin adalah perempuan, wanita, perasaan, kelembutan, ketelitian, kesabaran, ringan. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan perempuan dianggap sebagai pekerjaan-pekerjaan yang ringan, diasosiasikannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kepemimpinan perempuan? Jadi, kepemimpinan perempuan seringkali menjadi sasaran stereotip negatif, gitu. Yang menunjukkan laki-laki dianggap lebih kompeten daripada perempuan dalam memimpin, kayak gitu. Bahkan ketika pemimpin perempuan itu dia menduduki jabatan puncak, seringkali nanti legitimasi dan otoritasnya dipertanyakan. Gitu. Kenapa ya kok bisa dia jadi pimpinan gitu. Makanya biasanya perempuan harus membuktikan kompetensinya 2 kali lebih berat dibandingkan laki-laki ketika dia mendaki dalam jenjang karir di perusahaan. Selain itu, biasanya nanti perempuan juga ketika dia menjadi pemimpin seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya sebenarnya personal, bukan profesional. Misalnya contohnya kayak gini, ketika misalkan seorang perempuan dia jadi pemimpin, pasti orang akan ngelihat, oh gimana nih rumah tangganya. Ketika misalkan seorang perempuan ini ternyata dia perempuan yang bercerai, gitu, rumah tangganya misalkan tidak berjalan dengan baik, seringkali nanti ada stigma negatif. Oh, gimana dia bisa jadi pimpinan, ngurus rumah aja dia cerai sama lakinya, kayak gitu. Jadi selalu perempuan itu ketika dia jadi pemimpin, gitu, dia akan mengalami evaluasi yang jauh lebih kejam dan harus membuktikan kemampuannya 2 kali lebih berat daripada laki-laki, dan seringkali kepemimpinannya itu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya sebenarnya lebih ke isu-isu personal daripada profesional, kayak gitu. Nah, lalu juga eh, dianggap ketika pemimpin itu perempuan, dianggap nanti mereka memiliki ketidaktegasan. Beda dengan misalnya pemimpin laki-laki. Nah, sebenarnya kenapa pemimpin perempuan dianggap kurang tegas daripada pemimpin laki-laki? Lebih karena gaya kepemimpinannya. Jadi gaya kepemimpinan perempuan itu lebih banyak gaya kepemimpinan yang sifatnya transformasional, alih-alih transaksional. Gitu. Jadi memang ada perbedaan dalam gaya kepemimpinan laki-laki dan gaya kepemimpinan perempuan. Tapi isunya sebenarnya nanti ketika perempuan jadi pemimpin, biasanya dia akan mengalami tantangan, akan mengalami hambatan, akan mengalami challenges yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada laki-laki. Gitu. Karena tadi seringkali legitimasinya dipertanyakan, dianggap kurang tegas, seringkali tadi dikaitkan sama isu-isu personalnya, kayak gitu. Bahkan seringkali perempuan kadangkala misalkan ditanya seperti ini, kalau ada perempuan sukses, seringkali ditanya bagaimana dengan keluarga Anda, bagaimana Anda menyimbangkan posisi Anda sebagai ibu dan sebagai pemimpin, gitu. Tapi kalau pemimpinnya laki-laki, gitu, kami ini yang laki-laki tidak pernah ditanya, misalnya ketika saya jadi pimpinan, saya tidak pernah ditanya bagaimana Anda sebagai pemimpin di perusahaan dan juga Anda sebagai ayah di rumah, jarang sekali. Gitu. Jadi biasanya perempuan ketika jadi pimpinan pasti selalu nanti isu-isu personalnya dibawa ke dalam ranah yang sifatnya profesional. Sementara kalau laki-laki umumnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi memang tantangannya perempuan untuk jadi pemimpin jauh lebih berat dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena ada faktor-faktor yang sebenarnya sifatnya lebih ke social cultural yang membuat tantangan perempuan untuk jadi pemimpin itu jauh lebih berat dibandingkan laki-laki. Nah, lalu ada juga nanti fenomena glass ceiling. Jadi glass ceiling ini perempuan ketika dia masuk ke tempat kerja, dia itu seolah-olah ada langit-langit kaca gitu. Jadi ada penghambatnya. Jadi dia bisa melihat, oh karir saya ada di puncak sana, karir saya ada di atas, tapi kemudian dia tidak bisa mencapai puncak karir itu. Kenapa? Karena tadi ada langit-langit yang menghalangi dia. Langit-langitnya disebut sebagai langit-langit kaca. Kenapa? Karena bisa melihat gitu. Jadi oh itu puncak karir saya. Gitu. Oh saya misalkan berkarir di sini, saya bisa jadi CEO, saya bisa jadi manajer, saya bisa melihat, tapi kemudian saya nggak bisa menggapai. Kenapa? Karena
tadi terhalang oleh si langit-langit tersebut. Gitu. Nah, kenapa sih muncul glass ceiling ini? Gitu. Karena tadi ada ekspektasi di dalam masyarakat yang menyatakan bahwa sebenarnya perempuan itu perannya bukan di dunia profesional, tapi di dunia yang sifatnya domestik, gitu. Maka peran perempuan itu sebenarnya lebih ke pekerjaan rumah tangga. Laki-laki lah yang berperan mencari nafkah dan menstabilkan kondisi keuangan keluarga. Jadi yang bisa berkarir secara profesional itu adalah laki-laki. Ada stereotip yang seperti itu di dalam banyak masyarakat, gitu, termasuk masyarakat Indonesia, sehingga ketika tadi perempuan datang ke tempat kerja, mereka itu ya seolah-olah bukan hendak mencari nafkah, kayak sekedar mengisi waktu luang gitu. Hanya sekedar iseng aja, saya iseng ya udah deh saya kerja gitu. Kayak Bu Nayunda nih kerja sekarang bukan karena Bu Nayunda misalkan hendak mencari nafkah, hendak bekerja, tapi lebih karena oh saya iseng, saya ngisi waktu luang kayak gitu. Kerjaan saya di rumah misalkan sudah beres, maka saya akan bekerja gitu secara profesional. Nah, ini sebenarnya nanti jadi isu terutama untuk perempuan-perempuan yang misalkan mereka single parents atau perempuan-perempuan yang jadi tulang punggung keluarga karena misalkan laki-lakinya mengalami satu dan lain hal. Misalkan karena sakit, lalu kemudian cacat tetap, dan sebagainya, sehingga menyebabkan laki-laki ini tidak bisa mencari nafkah. Ketika si perempuan ini yang datang ke kantor dan mencari nafkah, dianggap ya itu bukan bukan kerjaannya mereka, sebenarnya bukan kewajibannya mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti upahnya mereka pun tidak sebanding dengan upahnya laki-laki. Gitu. Nah, sejauh ini juga banyak perkembangan karir perempuan yang mandek itu disebabkan karena memang organisasinya atau perusahaannya tidak memiliki keberpihakan kepada perempuan. Nah, tapi penelitian Rai dan Sri Hastapa tahun 2010 bilang yang namanya glass ceiling itu adalah mitos. Jadi sebenarnya katanya seringkali nih glass ceiling-nya itu nggak ada. Organisasi itu supportive, organisasi itu fair, itu mendorong perempuan untuk naik ke posisi karir, tapi perempuan yang tidak mau. Gitu. Jadi Rai dan Sri Pastapa bilang bahwa glass ceiling seringkali tetap ada meskipun lingkungan afirmatif terhadap perempuan. Nah, kenapa kok ada ya kejadian seperti ini? Nanti di akhir saya akan tunjukkan ternyata penyebabnya memang isu perempuan yang karirnya itu terhambat bukan hanya disebabkan karena faktor dari organisasi. Nah, berikutnya ini ada broken rung. Maaf. Nah, broken rung ini diidentifikasi sebagai penghalang utama perempuan untuk mengakses posisi strategis di perusahaan. Kenapa? Gitu. Karena dianggap yang pertama organisasi tidak suportif. Jadi perempuan yang bekerja itu tidak mendapat perlakuan yang baik dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja dari perusahaan tempat mereka bekerja. Gitu. Jadi sistem promosi ini biasanya lebih afirmatif kepada laki-laki dan tidak afirmatif terhadap perempuan. Gitu. Nah, misalkan, oh karena perempuan itu nanti melahirkan gitu dan menyusui dan mereka harus cuti, kadangkala ketika mereka kembali ke perusahaan, ternyata posisi karirnya itu sudah diisi oleh orang lain. Gitu. Uh, Bisa jadi juga tadi perusahaan lebih mengutamakan laki-laki karena misalkan menganggap bahwa perempuan itu nanti ya tadi harus cutinya banyak gitu. Nanti melahirkan, menyusui, cuti haid dan sebagainya. Sementara kalau laki-laki itu tidak perlu melalui itu semua gitu. Sehingga laki-laki nanti tingkat absenteeism-nya bisa jadi lebih rendah daripada perempuan. Akhirnya banyak perusahaan yang lebih memilih untuk memprioritaskan laki-laki daripada perempuan. Nah, tapi ternyata gitu, banyak juga perusahaan yang sudah suportif terhadap perempuan, tapi perempuan tidak bisa naik ke dalam posisi karirnya mereka atau posisi atas itu tetap didominasi oleh laki-laki. Ternyata penyebabnya gara-gara segregasi pekerjaan, gara-gara stereotip pekerjaan berbasis gender tadi. Ternyata di banyak industri gitu, jumlah pekerja perempuannya memang terbatas. Sehingga walaupun perusahaannya sudah suportif untuk mendorong perempuan untuk mencapai promosi karir yang lebih tinggi, ketersediaan perempuan di entry levelnya memang terbatas. Misalkan contohnya di industri STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Itu ternyata sejak entry level gitu lebih banyak
laki-lakinya daripada perempuannya. Gitu. Sehingga ketika promosi ke atas itu jumlah perempuannya tidak ada. Tapi juga nanti ada, oh enggak nih, industrinya seimbang kok, laki-laki dan perempuannya sama banyaknya, tapi tetap didominasi oleh laki-laki, karena ternyata banyak perempuan yang terjebak di entry level disebabkan karena faktor yang sifatnya non-organizational. Jadi nanti disebabkan karena kondisi sosial dan budayanya yang menyebabkan mereka tidak mau untuk mengembangkan karirnya mereka. Karena dianggap kalau karir saya berkembang, nanti beban saya jauh lebih banyak. Gitu. Jadi di sini ternyata kami menemukan broken rank atau dukungan organisasi gitu terhadap kepemimpinan perempuan tidak menjadi satu-satunya katalisator yang menyebabkan defisit pemimpin perempuan. Karena ternyata gitu, banyak juga perusahaan yang sudah suportif terhadap perempuan, yang afirmatif terhadap perempuan, tapi ternyata kepemimpinannya tetap didominasi oleh laki-laki. Nah, kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Tuh. Di mana kemudian para pemimpin perempuan tadi occupational gender segregation itu salah satu penyebabnya. Jadi di perusahaan-perusahaan yang memang male dominated industry, jumlah laki-laki jauh lebih banyak sejak entry level. Dan sayangnya tadi di Indonesia dari 129 pekerjaan, 26 pekerjaannya didominasi oleh pekerjaan yang maskulin. Jadi lebih banyak pekerjaan maskulin dibandingkan dengan pekerjaan feminin. Oleh sebab itu, maka masuk akal nih, jumlah pemimpin perempuan juga menjadi sedikit. Lalu yang kedua, ada yang disebut sebagai self-discrimination ternyata. Jadi tadi kami menemukan bahwa para perempuan itu mereka tidak mau karirnya berkembang karena mereka mendiskriminasi dirinya sendiri. Gitu. Jadi, perusahaan kadang-kala sudah suportif, sudah afirmatif, mendorong, ayo kalian berkembang karirnya, ayo kalian maju, ayo kalian naik. Tapi kemudian perempuan ini tidak mau. Mereka mendiskriminasi dirinya sendiri. Mereka membatasi ambisi mereka untuk naik jabatan. Mereka membatasi diri mereka untuk naik pangkat, untuk mengembangkan karirnya mereka. Gitu. Jadi seringkali pemikiran perempuan sendirilah yang menghalangi untuk mencapai lebih banyak hal dalam karir mereka. Nah, akan tetapi, kenapa kok perempuan bisa terjebak dalam self-discrimination? Ini penyebabnya ditentukan oleh realitas atau faktor-faktor eksternal. Gitu. Jadi misalnya kayak gini, kenapa kok saya mendorong nih, misalkan sebagai contoh ada satu perempuan, saya dorong nih di perusahaan saya, ayo kamu naik pangkat, ayo kamu naik jabatan, ayo kamu kembangin karirnya. Tapi dia nggak mau. Kenapa? Karena dia bilang, nanti kalau saya mengembangkan karir saya naik jabatan tinggi, siapa yang ngurus anak saya di rumah? Kayak gitu. Jadi kemudian banyak perempuan yang ketika mereka masuk ke tempat kerja, mereka itu sudah membonsai ambisinya mereka. Kenapa? Karena mereka bilang kalau saya nanti berambisi untuk mencapai posisi puncak karir, apa yang akan terjadi dengan kehidupan personal saya? Gitu. Lalu kemudian misalkan banyak juga perempuan yang misalkan belum menikah, mereka tidak mau mencapai aspirasi karir yang tinggi. Kenapa? Karena nanti mereka ketakutan tidak dapat jodoh. Takutnya nanti mereka melajang, tidak ada laki-laki yang mau menikahi mereka, sehingga akhirnya mereka ketika masuk ke perusahaan, organisasi, ketika mereka berkarir, mereka membatasi dirinya. Udahlah, nggak usah tinggi-tinggi. Gitu. Nanti kalau saya ketinggian, kalau saya jadi wanita yang terlalu independen, yang gajinya terlalu tinggi, banyak laki-laki yang nggak mau sama saya. Susah nyari jodoh. Akhirnya perempuan melakukan self-diskriminasi. Mereka membatasi diri mereka membatasi ambisi mereka. Gitu. Nah, self-diskriminasi ini tadi kebanyakan terbentuk oleh faktor eksternal. Dan sayangnya, banyak perempuan yang menerima realitas dan asumsi yang ada di komunitas sosial budaya mereka. Jadi misalnya tadi nih, banyak perempuan yang masih lajang meyakini bahwa iya kalau kita terlalu tinggi posisinya, kalau karir kita terlalu tinggi jabatannya, nanti kita susah nikah, susah dapat jodoh. Dan perempuan mengamini itu juga. Gitu. Akhirnya tadi perempuan kemudian membatasi diri mereka sendiri. Lalu kemudian apalagi nih yang menimbulkan itu
hambatan terhadap perempuan gitu. Ada namanya hambatan individual barriers. Tadi perempuan sering mengalami self rejection gitu. Jadi mereka itu selalu merasa bahwa kemampuan mereka itu tidak jauh lebih bagus daripada laki-laki. Jadi banyak perempuan yang merasa lebih minder ketika mereka harus bersaing dengan laki-laki. Alasannya kenapa? Tadi di awal saya sudah kemukakan, kadangkala perempuan itu mereka dituntut 2 kali lebih keras daripada laki-laki. Ketika mereka mencapai posisi puncak, selalu ditanyakan legitimasinya. Sehingga akhirnya banyak perempuan yang di awal sudah mengalami self rejection. Ya udahlah, gitu. Saya toh perempuan, gitu. Pasti saya nggak bisa nih bersaing sama laki-laki. Gitu. Akhirnya banyak perempuan ya tadi tidak mau mengembangkan karirnya mereka. Gitu. Padahal, gitu, perempuan memiliki motivasi yang sama besarnya dengan laki-laki. Akan tetapi seringkali bahkan sebelum perempuan mencapai puncak karir mereka, banyak perempuan yang udah nyerah duluan. Karena udah ngerasa ya udahlah saya lelah gitu, harus bersaing dengan laki-laki gitu. Jadi ada individual barriers di situ. Nah, ada juga tadi social barriers. Jadi masalah perkembangan karir yang dialami oleh perempuan bukan karena kurangnya motivasi, tapi karena faktor budaya dan kurangnya dukungan. Gitu. Jadi memang banyak perusahaan yang belum afirmatif dan suportif terhadap perempuan. Itu yang menyebabkan kemudian perempuan susah jadi leader. Akan tetapi, itu bukan satu-satunya, karena ternyata banyak juga perusahaan yang sudah suportif, female leader-nya masih kurang. Kenapa? Karena ternyata ada faktor budaya di situ, ada faktor sosial budaya. Jadi perbedaan budaya ini secara tidak langsung menjelaskan beberapa norma sosial yang menghalangi akses perempuan untuk mencapai tujuan karir mereka. Seperti di Indonesia misalkan, kita masih punya stigma bahwa pencari kerja itu adalah laki-laki. Perempuan itu nggak perlulah karirnya tinggi-tinggi, toh nanti ujung-ujungnya akan ngurus rumah, ngurus anak. Gitu. Jadi buat apa karirnya tinggi-tinggi? Gitu. Lalu kemudian tadi ada stigma kalau misalnya perempuan masih lajang, ngapain kamu karirnya tinggi-tinggi, gajinya gede-gede, nanti laki-laki takut sama kamu nggak bisa dapet jodoh, kayak gitu. Jadi ada beberapa norma-norma sosial budaya yang kemudian menyebabkan perempuan terjebak, gitu, punya mindset mendiskriminasi dirinya mereka sendiri, gitu. Jadi kadangkala tadi organisasinya sudah suportif, tapi karena lingkungan sosial budayanya tidak suportif terhadap perempuan, kemudian ya mereka terjebak di posisi yang entry level tadi. Nah, bagaimana nanti solusinya gitu? Salah satunya misalkan ada gender quota. Akan tetapi gender quota juga dianggap belum mencukupi untuk menyelesaikan isu kekurangan female leaders gitu. Karena isu utamanya sebenarnya tidak terletak di faktor organisasi gitu. Jadi saya sebagai peneliti yang fokusnya di people and organization management sudah tidak bisa intervensi gitu. Kenapa? Karena seafirmatif apapun perusahaan, sesuportif apapun perusahaan, problem utamanya justru terletaknya bukan di company policy-nya. Gitu. Problem utamanya dari si female leaders ini sebenarnya terletak di lingkup yang lebih luas, yaitu di lingkup sosiokultural, kayak gitu. Makanya saya bilang gitu di kesimpulannya, isu kepemimpinan perempuan di Indonesia ini fenomenanya multifaceted, gitu. Levelnya individu, organisasi, dan masyarakat yang kompleks dan terikat satu dengan yang lainnya. Gitu. Nah mungkin ada isu yang menarik sekarang Bapak Ibu. Uh, Sekarang kan mau pilkada serentak ya, gitu. Nah di beberapa daerah kemudian muncul lagi isu misalkan tentang bahwa perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin karena misalkan dianggap isunya ngambil isu agama dan sebagainya. Misalnya kalau isu agama dibilang haram misalkan. Contohnya kayak di Aceh. Di Aceh itu ada 4 calon bupati dan wali kota yang perempuan. Tapi kemudian keempat-empatnya dapat negatif campaign yang dibilang bahwa perempuan itu tidak boleh jadi pemimpin karena nanti negara itu rusak, agama itu melarang katanya. Padahal kalau kita lihat misalkan dari interpretasi banyak para ulama yang bilang bahwa kepemimpinan perempuan itu boleh kok gitu, tidak masalah gitu. Banyak tafsir ulama yang sudah membolehkan. Dan bahkan secara historis juga di Aceh misalkan ada 4 sultanah yang pernah memimpin Kesultanan Aceh Darussalam gitu.
Sultanah pertama itu anaknya Sultan Iskandar Muda. Jadi kan Sultan Iskandar Muda itu sultan yang terbesar di Kesultanan Aceh Darussalam. Dia kemudian punya anak, anaknya perempuan, dan dia jadi sultanah gitu. Dan bahkan dia didukung oleh ulama Aceh saat itu, ulama terbesar Nuruddin Araniri gitu, bahwa dia bisa jadi pemimpin gitu. Sampai akhirnya nanti kepemimpinan perempuan di Aceh itu menghasilkan 4 sultanah selama periode Aceh Darussalam gitu. Bahkan para pemimpin militer pun banyak yang perempuan gitu. Misalkan kayak Laksamana Malahayati, lalu kemudian zamannya perang revolusi dengan Belanda juga misalnya ada Cut Nyadin dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya secara sosiohistoris tidak ada isu tentang perempuan yang jadi pemimpin. Tapi kemudian sekarang isu itu dinaikkan lagi gitu. Jadi di situ terlihat bahwa ternyata kepemimpinan perempuan memang isunya itu multifaceted gitu. Jadi banyak banyak hal gitu. Ada isu politiknya juga, ada isu terkait agama juga, ada isu norma sosial juga, lalu kemudian sumber bisa dari individu, bisa dari organisasi, bisa dari sosial masyarakat dan lain sebagainya. Gitu. Sehingga kalau di manajemen SDM di teori organisasi kemudian kita memang tidak akan bisa menyelesaikan isu kepemimpinan perempuan ini dalam lingkup organisasi. Kenapa? Karena ternyata jangkauannya ini jauh lebih luas. Jadi bisa jadi kita perusahaannya sudah afirmatif, sudah suportif terhadap perempuan, tapi ternyata kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan isu tentang perempuan di organisasi. Kenapa? Karena akar masalahnya sebenarnya bukan dari organisasinya itu sendiri, tapi lebih ke masalah di luar kendali, di luar kontrol dari perusahaan. Mungkin itu Bu Nayunda dari saya, kurang lebihnya terkait dengan isu kepemimpinan perempuan ini. Mungkin boleh dilanjutkan dengan sesi selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Irfan, sharingnya sangat menarik dan kita juga bisa lihat dari sudut pandang ininya ya Pak Irfan ya, filosofisnya sebetulnya misalnya konstruk gender yang Pak Irfan pakai seperti apa, dan itu ternyata tentu berdampak pada framework dari apa ya, lensa dari risetnya yang dipakai gitu ya. Bagaimana apa sih fenomena broken rank ini, atau misalnya tadi secara temuan Pak Irfan menemukan juga banyak sekali temuan terkait dengan gender based stereotype. Itu juga tentunya dilihat dari sudut pandang misalnya tadi gender identity atau gender expression ya. Saya juga lihat tadi Pak Irfan banyak menggunakan beberapa literatur seperti dari Igli, Carroll gitu ya, terkait dengan apa namanya ketimpangan atau role apa namanya perbedaan role gitu ya, expected role antara misalnya leader dan perempuan secara nature itu biasanya memiliki social expectation yang beda gitu ya. Makanya mungkin tadi itu juga menjadi salah satu lensa gender yang digunakan oleh Pak Irfan. Menarik sih ada istilah yang saya juga nanti pengen nanya juga ya. Jadi broken run itu secara perbedaan dengan glass ceiling atau fenomenanya tuh yang membedakan itu apa, dan mungkin tadi saya baca juga temuannya secara spesifik dari broken run dari Pak Irfan. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang kesempatan promosi atau kesempatan menuju ladder kepemimpinan yang lebih tinggi itu struktural gitu ya mungkin ya. Apa namanya, dan itu mungkin sesuatu yang bukan hanya ternyata berasal dari misalnya kurangnya support organisasi, tapi juga misalnya tadi bahkan ada self discrimination juga. Pak Irfan, yang gimana perempuan juga membatasi diri, lagi-lagi balik kepada gender stereotype atau identitas yang harus dia perform gitu ya, sebagai seorang perempuan. Silakan kalau rekan-rekan mau menanggapi atau bertanya. Saya sih banyak pertanyaan terkait juga dengan apa namanya, tadi Pak Irfan ngomong proses publikasi gitu ya, yang ternyata nggak gampang ya Pak Irfan ya untuk mencari jurnal yang tepat misalnya untuk artikel ini. Prosesnya juga cukup panjang, tapi kalau teman-teman juga mau bertanya tentang misalnya apa namanya lebih kepada latar belakang penelitiannya, karena ini bagian dari penelitian yang besar gitu ya. Tadi ada teman-teman co-author lainnya, silahkan kalau mau menambahkan ya Pak Irfan ya, mau menambahkan. Itu ada Ada. Dian, ada Kinan tadi saya lihat. Jadi Bu Nayunda ini prosesnya memang panjang sekali gitu. Hmm. Dulu saya dengan Dian itu dulu masih mahasiswa, sekarang Dian itu sudah mau jadi calon ibu, sudah menikah dan sekarang sedang dalam proses menantikan kelahiran. Jadi bisa dibayangkan itu berapa lama gitu. Jadi memang uh,
isunya mencari outlet publikasi juga salah satu tantangan yang luar biasa. Jadi kalau di-reject, ditolak itu kita udah yang, ya udahlah gitu. Ya, 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 ya. Dan apa namanya ya, ya itu ya akhirnya memang dia menemukan rezeki outletnya sendiri gitu ya, dan akhirnya dan itu ini kan karena bagian dari penelitian yang besar, jadi memang banyak ya Bapak Irfan tadi outletnya saya lihat. Apa namanya? Ya, silakan rekan-rekan kalau mau menambahkan Mbak Dian atau Mbak Kinan atau mungkin dari beberapa juga rekan-rekan dosen di sini, silakan jika ingin atau mahasiswa jika ingin bertanya kepada Pak Irfan. Iya, Bu Kanti, Mbak Kanti, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Nayunda. Terima kasih banyak ya, Bani. Aduh, kita panggil nama nih biasanya. Tapi tadi Pak Irfan katanya Nayunda. Jadi kagok nih. Pak Irfan, gimana Pak Irfan? Itu Terima kan kasih karena banyak ya. Luar formal biasa. saja. Iya gitu ya. Jadi kembali ke setelan pabrik nih kita ya. Nggak apa-apa ya. Boleh, Kembali nggak ke apa-apa. Jadi ini keren banget ya. Selamat ya, Bani dan teman-teman co-author. Di sini ada Dian juga ya. Kita sempat interaksi juga ya Dian ya. Ketika Dian baru-baru lulus kalau nggak salah waktu itu. Karena tesisnya Dian, skripsinya itu kualitatif kalau nggak salah ya. Iya, Iya, betul. Benar betul, ya. kualitatif. Dan ada irisannya dengan paper ini. Saya lupa-lupa ingat sih waktu itu gimana ya. Enggak ya, karena ini kuantitatif yang ini ya. Paper ini kan pure kuantitatif ya. Kuali. Oh, Iya, ini dulu kuali. emang Oh, tadi interview. Oke. Tadi sama saya Bu kayaknya Kanti dulu bukan penelitian, saya asisten penelitiannya Ibu. Sempat. oh iya 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 benar Iya. benar 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 benar. Jadi yang tadi yang 1.200 itu riset yang lain lagi ya, Bani ya? Itu sama, ya riset yang lain lagi sama Kinan. Kinan juga ada di sini nih. Oh. Jadi itu Oke. riset pertama kali. Jadi risetnya I dengan dia see. itu dia sequence yang kedua sebenarnya. I see. Oke, maaf ya tadi sambil nganterin anak ke dokter. Jadi ini juga isu gender ya, Mbak Indah ya. Betul. Oke, baik. Jadi saya tadi tertarik karena ada poin di kesimpulan itu ketika membaca slide-nya Bani tadi, bagaimana perempuan ternyata melakukan self discrimination gitu ya. Nah ini apa namanya? Karena kalau kita bicara sosiologi itu kan selalu ada agensi, ada struktur gitu ya, Bani ya. Dan saya tuh sampai sekarang masih bergulat gitu ya. Eh, karena biasanya kalau saya nulis, yang saya kritik adalah apa namanya ketika misalnya ya ada fenomena gitu ya, lalu kita terlalu fokus pada agensi gitu ya dan mengabaikan struktur gitu sehingga kita tidak mengemansipasi subjek jadinya gitu ya karena kita seolah-olah kayak menyalahkan dia gitu kan. Tapi tadi saya lihat juga di slide-nya apa Bani gitu ya bahwa oke ada self discrimination to some extent itu mungkin agensi gitu ya si perempuan gitu kan apakah dia melakukan itu atau tidak gitu ya kalau dia menyadari mungkin dia bisa ya menghentikan nggak boleh nih gitu ya jangan dong ya kita mensabotase diri kita sendiri misalnya gitu kan tapi ada poin yang menarik juga di bawahnya itu karena ada kaitannya dengan bagaimana sosial gitu ya masyarakat gitu kan memandang perempuan selama ini ya memperlakukan mereka memposisikan mereka dan lain sebagainya seperti misalnya dibilang di situ ya perempuan nggak perlulah gitu ya capaian karirnya tinggi-tinggi banget gitu kan misalnya teman-teman dosen di sini misalnya nggak perlu lah jadi guru besar mah nggak wajib-wajib amat lah gitu ya kalau laki-laki baru gitu ya harus gitu ya sampai puncak karir dan lain sebagainya. Nah, eh, saya juga menemukan hal yang mirip nih sebenarnya ya di konteks ada mahasiswa kemarin tesisnya berbicara tentang perempuan di industri pertahanan dan keamanan yang mana sangat maskulin ya karakteristiknya gitu ya dan sama di sana salah satu temuannya adalah dikatakan perempuan-perempuan itu eh, apa namanya melakukan mungkin ini ya self discrimination juga ya mereka bilang ya saya yang penting saya tetap bisa bekerja gitu ya punya penghasilan ya kenaikan karir itu eh ya sewajarnya aja lah gitu ya nggak terlalu muluk-muluk gitu kan nggak pengen juga tuh nanti naik sampai ke eselon 3 eselon 2 apalagi eselon 1 gitu ya nah ini eh,
gimana ya kita memposisikannya supaya temuan riset kita itu tetap emansipatif gitu ya Bani ya. Kita tetap mengkritik ketidakadilan gitu kan, sistem yang apa namanya merugikan perempuan gitu ya, terutama norma-norma gender ya yang cenderung merugikan perempuan. Tapi di saat yang sama kita juga bisa menunjukkan ada agensi si perempuan itu gitu, bahwa dia sendiri yang merasa bahwa saya tuh hidupnya sudah bahagia sampai sini aja tuh saya sudah cukup gitu. Nah, itu tuh saya merasa ada semacam sedikit tension ya di situ ya kalau kita mau pakai istilah tension. Itu dulu deh. Terima kasih. Oke, langsung dijawab Bunda Yunda atau bagaimana? Ya boleh Pak Bani langsung aja Oke. Oke, Bu Kanti, terima kasih. Memang terminologi yang saya pakai kok kesannya jadi kayak menyudutkan perempuan ya dengan istilah self discrimination. Tapi sebenarnya saya menulis juga, mungkin bisa dilihat di layar di bagian terakhir gitu. Pikiran-pikiran ini dapat dibentuk oleh pengaruh realitas atau faktor eksternal. Jadi self discrimination ini majority dan mostly terbentuk bukan karena kesadaran perempuan yang ingin membatasi dirinya sendiri, enggak. Jadi perempuan itu kemudian semacam quote unquote dibentuk oleh lingkungannya untuk dia selalu membatasi diri gitu. Jadi memang ada pengaruh struktur yang kuat terhadap agensi perempuan. Perempuan sebagai agensi ini ternyata dibentuk oleh struktur masyarakatnya gitu. Jadi self discrimination ini bukan kayak semacam seolah-olah kesadaran, bukan oh yaudah deh saya segini aja udah bahagia, oh saya nggak usah deh promosi, cukup segini-gini aja gitu, seolah-olah itu pilihan yang otonom kan gitu, padahal ternyata itu bukan pilihan yang otonom, itu pilihan yang dibentuk oleh struktur tapi kemudian tidak disadari oleh para perempuan gitu. Jadi perempuan mengalami, kalau mungkin di konsepnya kalau belajar di konsepnya Karl Marx, Marxisme, mengalami ketidaksadaran bahwa ambisinya mereka dibatasi itu oleh lingkungan, bahwa karirnya mereka itu dibatasi oleh lingkungannya gitu. Jadi self discrimination ini bukan pilihan otonom yang yaudah deh saya nggak mau memilih karir saya gitu. Dia ketika tidak mau memilih karir untuk mengembangkan karir, seringkali itu disebabkan karena faktor lingkungannya, faktor eksternalnya yang membuat mereka kemudian ya tadi membonsai dirinya sendiri, gitu. Jadi dibonsai dirinya sendiri. Nah, lalu kenapa kok itu nggak dielaborasi? Mungkin pertanyaan Bu Kanti itu ya, kenapa kok tidak dielaborasi sehingga kesannya seolah-olah di sini perempuan yang jadi ujungnya gitu. Nah, lebih karena Bu Kanti penelitiannya ini penelitian manajemen sebenarnya, bukan penelitian sosiologi. Gitu. Jadi kami berhenti hanya pada variabel yang bisa diintervensi oleh organisasi, oleh perusahaan. Gitu. Jadi perusahaan kan hanya bisa nanti mengintervensi variabel si individunya, berarti si pekerja perempuannya, sama variabel lingkungan perusahaannya. Itu. Nah, ternyata dua variabel ini memang intervensinya terbatas, gitu. Karena ternyata faktor terbesarnya, isu terbesarnya muncul bukan dari si individunya, muncul bukan dari perusahaannya, tapi lebih dari lingkup yang lebih luas, dari sosial budayanya. Nah, karena keterbatasan kami, gitu, saya, Dian, Kinan, dan lain sebagainya, dan teman-teman di tim, terkait dengan isu-isu sosiologi, sebenarnya akhirnya kami berhenti sampai di sini saja, gitu, karena bidang keilmuan kami di manajemen kan, jadi yaudahlah kita berhenti sampai sini. Tapi sebenarnya memang kalau mau ditelisik lebih lanjut, gitu, bagaimana ini kemudian kok bisa ya struktur sosial ini kemudian secara tidak sadar membentuk pola pikir perempuan. Gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus ditelisik. Dan lalu kemudian bagaimana proses pembebasannya, gitu, proses liberasinya, supaya perempuan itu pola pikirnya tidak terkungkung gitu oleh masyarakat. Gitu. Karena tadi kan kebanyakan alasannya kenapa tidak mau mengembangkan karir karena misalnya tadi kalau yang lajang saya banyak sekali menemukan ya udahlah nggak usah tinggi-tinggi karirnya nanti kamu susah dapat jodoh gitu. Ketakutan buat nggak dapat jodoh kemudian memadamkan ambisi si perempuan itu untuk kemudian eh, mencapai posisi karir. Atau kalaupun sudah menikah, misalkan, janganlah kamu tinggi-tinggi karirnya, nanti siapa yang ngurusin anak di rumah. Janganlah kamu tinggi-tinggi karirnya, nanti suami kamu minder. Gitu. Nah, kemudian mereka takut karena tadi
faktor-faktor itu kemudian ya menyebabkan mereka membonsai ambisinya, memotong ambisinya, memangkas ambisinya untuk ya bisa mengembangkan karirnya mereka gitu. Jadi memang di penelitian ini sebenarnya belum selesai Bu Kanti gitu, tapi karena keterbatasan kemampuan saya untuk mendalami teori sosiologi dan antropologi budaya yang bukan bidang saya gitu, akhirnya saya berhenti di variabelnya di individu dan di perusahaan. Gitu. Jadi memang faktornya kadangkala perusahaan tidak suportif, itu satu. Yang kedua, kadangkala perusahaan sudah suportif, tapi individunya tadi self discrimination. Gitu. Jadi kalau perempuannya tidak bisa membebaskan mindsetnya, gitu, perusahaan mau kebijakannya sesuportif apapun nggak akan berhasil, tidak akan mempan. Gitu. Nah sayangnya tadi proses pembebasan mindset ini ya bukan ranahnya perusahaan. Gitu. Perusahaan tidak bisa sampai ke sana nanti intervensi. Lebih ke situ mungkin Bu Kanti. Semoga bisa menjawab. Iya. Terima kasih. Ya, makasih. Bu Kanti, saya boleh jump in juga di diskusi ini ya, Pak Bani ya, sembari mungkin Boleh Bu Nayunda. teman lain juga yang mau komen. Jadi ya memang kalau kita baca literatur tentang ini ya, tentang gender dan hubungan dengan leadership kan memang sekali lagi ya apa yang dikatakan Mbak Kanti ya betul ya, selalu ada diskusi antara agency versus struktur gitu ya. Jadi bagaimana tension kedua ini juga membentuk membentuk bagaimana society maupun misalnya perempuan itu sendiri mempersepsikan dirinya sebagai leader gitu ya. Mungkin satu hal struktur yang saya takut miss juga apakah sebetulnya dibahas di paper ini atau mungkin di paper-paper lainnya Pak Bani yang merupakan rangkaian penelitian ini terkait juga dengan struktur dari ya organisasinya sendiri ya. Mungkin kalau di sini kan fokusnya pada gender, tadi apa istilahnya gender based gender segregation ya, terkait dengan pekerjaannya ya. Tapi kalau misalnya kita mau tarik dari sudut pandang organisasinya ya kita bisa juga memasukkan sudut pandang gender organization-nya gitu kan ya Pak Bani ya. Mungkin udah dibahas juga di paper lain, saya nggak tahu itu tentu satu hal yang menurut saya kalau misalnya pengalaman pribadi misalnya sebagai seorang perempuan mungkin itu yang justru yang paling menjadi pressure gitu ya, yang struktur yang paling impose diri kita terkait dengan peluang kita gitu di karir, di organisasi kita dan lain-lain. Jadi gendered organization ini kan memang ngomongin ya terkait gimana organisasi memang built on males view of world gitu ya. Jadi gimana organisasi ini memang didirikan untuk laki-laki dengan long hours-nya, dengan working arrangement-nya, dengan networking yang harus dilakukan setelah kerja gitu ya dan lain-lain. Jadi di mana itu tidak match gitu ya dengan timeline-nya perempuan gitu. Dan lucunya misalnya kita pernah gitu ya Bani mengalami hal-hal yang menurut sudut pandang saya sebagai perempuan itu agak melegakan ketika pandemi gitu ya, bahwa ada working arrangement yang dibuat yang ternyata perempuan tuh bisa dengan agensinya menentukan kapan dia bisa bekerja, bagaimana dia menyelesaikan pekerjaannya dan lain-lain gitu ya. Misalnya dengan flexible working arrangement. Tapi setelah itu entah kenapa, terutama mungkin di Indonesia tidak menjadi opsi lagi, jadi kayak kembali ke sebelumnya gitu ya, nggak terlalu menjadi opsi lagi. Mungkin karena ya itu ya faktor misalnya budaya, karena kolektivis, karena misalnya power distance-nya tinggi dan lain-lain gitu ya, sehingga gender organization ini jadi kembali lagi gitu ya. Dan mungkin ini terkait kalau dari sudut pandang misalnya tadi Pak Bani bilang sosiologi dan lain-lain, sebenarnya kan bagaimana misalnya perempuan tuh mau memilih ya, atau tadi Pak Beni ngomongnya liberasi, saya jadi ke-trigger gitu ya. Itu kan dari sudut pandang kapitalis secara filosofis ya Pak Bani ya. Jadi bagaimana misalnya kita mau earn sebanyak-banyaknya, bagaimana dunia itu bergerak cepat ya, fast pace lah semuanya. Kemudian manusia itu harus bertumbuhnya vertikal gitu ya. Nah itu yang menjadikan agensi perempuan itu seakan-akan memang harus ke arah situ gitu ya, liberasinya itu diukur dari situ. Tapi banyak juga kan Pak Bani dari sudut pandang lain agensi itu dianggap ya gendered juga gitu, gendered as in
Ya, apa namanya, liberasi itu bukan satu-satunya hal yang misalnya mendefinisikan agency. Ada yang namanya pleasure gitu ya, ada yang namanya memang, Betul. ya tadi kalau Bu Kanti bilang merasa cukup, merasa cukup itu agency juga. Kalau di Indonesia misalnya tanda kutip melayani suami itu pleasure misalnya buat perempuan Indonesia gitu kan ya. Yang mana dari Western mungkin itu hal yang oh itu kok itu nggak full agency gitu ya. Nah jadi menurut saya ini juga hal-hal yang bisa kita masukin juga gitu ya Babani ya di riset seperti ini gitu ya yang kita lihat memang ternyata struktural sekali gitu ya. Apa namanya yang bisa menjelaskan mungkin tadi kalau Pak Bani bilang yang bisa menjelaskan unconscious apa namanya persepsi ya yang akhirnya mengarah pada self discrimination ya itu gitu. Tapi jangan-jangan memang ada agensi yang tadi yang saya bilang yang memang didefinisikannya dengan persepsi yang berbeda gitu. Mungkin Ya, saya mau mungkin contohnya misalnya gini Bunda Yunda, kita kan selalu selama ini mikir suportif itu terhadap perempuan ya, tapi kadangkala sebenarnya organisasi juga apa yang melakukan kebijakan yang sebenarnya kemudian secara tidak sadar mereka itu mendiskriminasi perempuan walaupun tidak bertujuan secara spesifik ke sana gitu. Saya tadi contohnya kayak Bu Kanti bilang, oh ini saya lagi antar anak gitu. Nah kan di Indonesia kemudian banyak di tempat kerja gitu ada stigma bahwa kalau anak sakit, ngantar ke dokter dan sebagainya itu ibunya gitu. Jadi kalau saya nih misalkan saya punya anak, terus anak saya sakit, terus saya izin misalkan ke pimpinan saya, "Pak, saya pulang duluan ya, anak saya sakit, saya mau ngantar ke dokter." Kadangkala organisasi akan bilang, "Lah emang ibunya kemana?" betul, betul. Kan. Akhirnya di situ kan, kayak sekarang lah di Indonesia, sekarang ada isu misalkan tentang paternity leave. Jadi ketika misalkan perempuan melahirkan, suaminya juga cuti, itu kan dipertanyakan kan gitu. Padahal kan di situ sebenarnya, eee eee, kebijakan itu bertujuan untuk melindungi perempuan gitu. Karena kadang-kala kan perempuan ketika habis melahirkan, dia butuh emotional support gitu. Kadang-kala kan dia butuh suaminya ada di sampingnya gitu, mungkin dia lagi ngalami baby blues atau lain sebagainya gitu. Sementara kemudian organisasi tidak memberikan misalkan, kebijakan untuk paternity leave misalkan, kok yang ngelahirin istrinya, yang cuti suaminya, gimana cerita gitu kan. Nah di kita juga kan masih ada tuh kebijakan-kebijakan yang seperti itu, yang kadang-kala ngerasa kebijakannya bukan ditujukan untuk perempuan, tapi secara tidak langsung sebenarnya berdampak ke perempuan juga, gitu. Ya, Itu makanya tadi betul setuju, isunya itu bukan cuma agensinya saja, tapi agensi dan struktur yang saling ya tadi interlink gitu, berkait satu sama lain gitu. Jadi memang ketika menguraikannya agak agak jelimet juga gitu karena saling saling ya. terkoneksi satu dengan yang lainnya gitu. Ya. Ini Mbak Risma sudah raise hand, tapi mungkin tadi betul menanggapi yang kata Pak Bani bilang, itu cocok banget dengan temuan saya di penelitian saya Pak Bani. Jadi memang karena saya meneliti khusus diskursus tentang kodrat, jadi kodrat itu dipakai untuk privilege untuk perempuan sebagai Betul, excuse dalam pekerjaannya, sedangkan kalau betul. laki-laki tidak bisa menggunakan excuse tersebut untuk agensinya mereka, misalnya dalam hal prioritasin keluarga. Oke, jadi menarik ya. Jadi diskriminasi, istilahnya kadang reverse discrimination. Kalau menurut saya sih diskriminasi aja ya. Apa namanya? Baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan perlakuan yang hal yang sama karena social expectation tadi, Pak Beni ya. Oke, sekarang Mbak Risma silakan kalau mau memberikan tanggapan atau pertanyaan pada Pak Bani. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya saya konfirmasi dulu, saya basicnya dari kedokteran ini, jadi bidangnya mungkin berbeda. Eh, ini masuk karena saya ngefans sama Bu Kanti, jadi apapun yang dipost sama beliau di Instagram Story saya datang. Simpelnya seperti itu. Makasih. Jadi mau meng-highlight juga kalau di kedokteran memang salah satu masalahnya yang tadi terkait glass ceiling itu sebenarnya seperti yang dikatakan tadi Pak, karena kalaupun memang secara direct nggak kerasa, tapi di sisi lain kita kayak misalnya mau sekolah, saya banyak sekali kejadian dengan teman-teman saya dan junior-junior saya yang mau sekolah PPDS, itu mereka membatasi diri PPDS karena merasa bahwa beban membesarkan anak itu tanggung jawab dia sebagai perempuan gitu. Atau kalaupun tukeran sekolah itu biasanya suaminya duluan yang sekolah. Jadi Ya. memang seperti itu, dan kalaupun mereka nanti pilih PPDS, mereka akan memilih PPDS yang tanda kutip nggak pegang pisau atau yang nggak jaga malam.
dengan pertimbangan-pertimbangan yang sama. Dan sebenarnya di satu sisi kalau kami sudah kayak apa ya, setengahnya tuh maklum, tapi di sisi lain kalau emang benar-benar mereka pengen yang kita inginkan itu, aku nggak tahu ya ini sebenarnya sama atau nggak karena aku nggak punya basic keilmuannya. Yang kami inginkan itu adalah opsi untuk bisa memilih dapat itu gitu. Karena aku punya beberapa junior yang memang pengen banget jadi dokter bedah kayak gitu. Jadi karena kita jatuhnya kalau perempuan dan mau yang pegang pisau kayak gitu, hurdle-nya ekstra. Jadi ya bukan cuma dari dan yang harus support tuh bukan cuma dari suaminya saja, tapi sampai-sampai biasanya kalau kita agak malu sebenarnya, tapi orang tua ikut support lagi, titipin anak segala macam, sampai kakak sampai adik, pokoknya ya itulah sekeluarga besar untuk membantu kita untuk bisa sampai lulus sekolah lagi gitu. Jadi memang ya masalahnya kayak gitu sih. Dan di satu sisi saya juga ngerti bahwa di sisi lain ada emang keinginan perempuan untuk aku memang pengen ngurus keluarga gitu. Jadi memang dalam salah satu kita ada modul karir kedokteran. Jadi salah satu modul karir itu kita memang sesuaikan dengan personal value-nya apa. Jadi untuk beberapa teman-teman kedokteran yang mau mereka memasukkan bahwa keluarga itu mereka jadikan sebagai salah satu personal value, entah dia laki-laki atau dia perempuan, kita arahkan jadi kira-kira jenis pekerjaan kedokteran apa yang cocok dengan pilihan mereka. Misalnya contohnya jadi dokter puskesmas, atau misalnya kalau mereka kerja medical education gitu kan, atau jadi dosen, atau jadi apa. Jadi mereka tidak perlu menghilangkan keilmuannya, tapi bisa masuk dari sesuatu yang mereka anggap lebih penting, atau mereka posisikan sebagai personal value. Atau yang sebaliknya, kalau memang targetnya kasarnya ya duitnya gitu ya, jadi kita juga bisa rekomendasikan kayak dalam kondisi sekarang BPJS, atau misalnya peluang pendapatan di luar BPJS, kira-kira yang mana nih yang mereka bisa pilih lebih baik, itu kan terkait dengan target-target mereka pribadi. Aku nggak tahu ini nyambung apa enggak, tapi kira-kira kalau dari kedokteran arahnya seperti itu. Terima kasih. Kasih Mbak Risma, memang selalu menjadi momok nih ya PPDS ya bagi dokter perempuan. Nih pasti ya tadi segregation kali ya Pak Bani ya, atau mungkin ada hal lainnya. Silakan Pak Bani. Iya setuju dengan Bu Risma, terima kasih. Jadi memang kadangkala tadi karena perempuan itu kemudian mengalami kalau di literatur kita bilangnya double burden gitu, jadi beban ganda. Gitu. Kenapa? Karena ada kesepakatan sosial yang menyatakan bahwa sebenarnya perannya perempuan itu adalah di rumah tangga. Jadi ketika perempuan keluar dari rumah tangga, itu kemudian menjadi profesional, gitu, itu dianggap ya salah sendiri, gitu. Suruh siapa, gitu, milih keluar dari ranahnya, dari domainnya, gitu. Nah, akan tetapi kan sebenarnya isunya bukan di situ sebenarnya kan. Kadang banyak yang nanti justifikasinya, oh kodratnya perempuan seperti ini, harusnya begini gitu. Padahal kan kalau kita tadi Bu Nayunda bicara tentang kodrat kan, sebenarnya kan kodrat perempuan itu cuma melahirkan, menyusui, hamil gitu. Selebihnya sebenarnya adalah hal yang bisa didiskusikan secara bersama-sama dengan pasangan dan keluarganya, kayak gitu. Jadi ketika misalkan tadi Bu Risma milih, oh saya mau PPDS nih, jadi dokter spesialis, butuh jaga malam, ngurus anak gimana nih? Gitu. Itu kan harusnya sesuatu hal yang didiskusikan dengan pasangannya, gitu, dengan keluarganya. Tapi kemudian di kita ada semacam kesepakatan sosial yang sudah langsung bilang bahwa anak itu pengasuhan anak, pengurusan anak udah tanggung jawab ibunya, gitu. Langsung otomatis seperti itu, gitu. Akhirnya menyebabkan ya tadi ketika ada perempuan yang tidak memilih untuk hanya berada di ranah domestiknya, kemudian dapat beban yang ganda, gitu. Begitu juga sebaliknya, gitu. Ketika ada perempuan yang misalkan pendidikannya tinggi, gitu, lalu kemudian memilih untuk jadi ibu rumah tangga, misalkan ngurus anak, kemudian dianggap wah lu sayang-sayang nih udah berjuang gitu. Kartini udah berjuang membebaskan perempuan katanya. Lalu kemudian kamu juga udah sekolah tinggi-tinggi gitu. Misalnya Bunda Yunda udah sekolah tinggi-tinggi gitu, S3 gitu. Malah ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga lebih milih ngurus anak gitu. Nah, akhirnya kayak ada apa ya? Ada peperangan antara perempuan sendiri juga gitu. Jadi women support women itu kemudian jadi jargon yang kemudian dilanggar oleh para perempuannya sendiri gitu. Padahal sebenarnya tadi apapun pilihannya
gitu dari perempuan ini gitu. Dia mau memilih jadi ibu rumah tangga, dia mau memilih berkarir gitu. Itu adalah harusnya adalah pilihan yang otonom gitu. Dan ketika perempuan itu memilih A gitu ataupun memilih B gitu, ya maka seharusnya gitu dan idealnya gitu lingkungan terdekatnya memberikan support gitu. Support bukan hanya dalam artian oke saya dukung kamu enggak, tapi juga mengambil misalkan beban-bebannya, tanggung jawab dan sebagainya kayak gitu. Nah, kadang-kala kan tadi misalkan suaminya bilang iya saya support kamu buat sekolah lagi, buat ngambil dokter spesialis, buat ngambil S2 gitu. Tapi suaminya nggak mau ngurus anak gitu, nggak mau ganti popok gitu. Nah, kadang-kadang kan itu akhirnya membebani si perempuan tadi gitu kan. Saya harus belajar tapi ternyata urusan rumah juga tetap jadi tanggung jawab saya gitu. Nah, padahal kan tidak seperti itu idealnya. Cuma di kita kebanyakan ya tadi secara otomatis kesepakatan sosial bilangnya seperti itu gitu. Jadi perempuan itu ranahnya domestik, laki-laki itu ranahnya profesional. Jadi ketika perempuan lompat pagar gitu dianggap ya itu salah lu sendiri gitu. Begitu juga sebaliknya ketika perempuan sudah memilih ranah profesional kemudian ketika dia memutuskan kembali ke ranah domestik sering dibilang ih sayang ya gitu. Kuliah tinggi-tinggi, karirnya udah bagus, udah jadi manajer, gajinya tinggi, kemudian malah milih jadi ngasuh anak, malah milih jadi ibu rumah tangga gitu. Kayaknya sia-sia deh sekolahnya kayak gitu. Kan banyak juga tuh pandangan-pandangan paradigma seperti itu. Padahal tadi apapun pilihannya dari perempuan itu ya harus dipilih secara otonom dan juga ya tadi harus dapat dukungan dari lingkungan terdekatnya. Dukungan bukan hanya dalam artian oke saya dukung kamu gitu secara verbal, tapi juga mengambil alih tadi hal-hal yang dianggap selama ini sebagai kewajiban perempuan kayak gitu. Karena yang namanya tadi kalau saya sih moderat itu ya tadi lebih ke hamil, melahirkan, menyusui gitu. Selebihnya sebenarnya bisa diperbincangkan gitu dengan keluarga, dengan pasangannya. Gitu. Itu juga nanti ada stigma juga, Bu Risma, ketika laki-laki memilih jadi bapak rumah tangga. Itu kan akhirnya bisa jadi sebenarnya misalnya suaminya suportif tadi, Bu Risma misalkan pengen jadi dokter spesialis gitu. Terus nggak ada yang megang anak gitu. Akhirnya ya udahlah, saya ngalah nih, saya resign kerja gitu. Saya kemudian ngasuh anak gitu. Tapi kemudian kan saya juga dapat stigma negatif. Lakinya nggak kerja gitu, istrinya yang nyari duit gitu, lakinya cuma ngurus anak aja gitu, laki mau kondo tuh kayak gitu kan ada stigma seperti itu juga gitu kan. Jadi bahkan laki-laki pun ketika memilih melakukan hal yang tadi mendukung istrinya misalkan karena Mbak Risma misalkan tadi mesti jaga malam, saya udah nggak bisa ngurus anak, kalau saya kerja ya udahlah saya resign aja, saya ngurus anak aja, ngurus rumah tangga aja gitu. Misalkan Mbak Risma yang kerja gitu, tetap jadi dokter sampai sekolah lagi gitu. Udah cukup kok penghasilannya misalkan. Tapi kemudian ya saya juga dapat stigma negatif kan itu bapak rumah tangga gitu. Gimana cerita gitu. Nah, jadi di kita memang sudah secara otomatis ada kesepakatan tidak tertulis bahwa laki-laki dan perempuan itu tersegregasi gitu. Ada bidangnya masing-masing. Maka ketika tadi lompat pagar gitu, ya itulah masalah dimulai di situ. Iya. Mungkin Mbak Kanti mau menanggapi resign Mbak Kanti. Iya, saya jadi inget ini sih, waktu itu pernah ngobrol juga sama teman yang kebetulan dia trainingnya psikologi kritis ya. Terus dia bilang sama saya, sebenarnya persoalan gender role gitu ya, gender norm gitu ya, gimana kenapa perempuan tuh kok struggling banget untuk bisa equal gitu ya, itu juga perlu memperhatikan yang namanya subjective well-being. Itu satu gitu ya, jadi kebahagiaan subjektif individu, tapi itu satu hal gitu ya di level individu, tapi kita juga tetap bisa kok gitu ya memberikan kritik. Misalnya waktu itu saya pernah nemu satu paper juga ya yang membahas tentang ibuisme. Ibuisme kita tahu kan ya, ideologi gender yang ditanamkan sejak eranya Soeharto ya, dari Orde Baru ya pada saat itu yang kemudian disebarluaskan lewat organisasi seperti Dharma Wanita, ya PKK gitu ya. Eh, di dalam paper itu, ini papernya Tanya Jakimo ya, saya ingat. Dia cerita bagaimana ibu-ibu di kampung ya yang ikut PKK, walaupun ideologi gendernya itu bermasalah gitu ya, ibuisme itu gitu ya, tapi mereka merasa empowered gitu ya, mereka merasa jadi punya peran di masyarakat ya, menjadi naik status sosialnya, merasa berdaya, merasa ya penting lah gitu ya jadinya ya. Nah,
si Jakimo bilang gitu ya, oke, mungkin ibuisme tidak seperti yang kita pikir sebelumnya ya, bahwa dia jelek, bahwa dia membuat perempuan itu terdomestikasi dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata ada kok ini fenomenanya gitu ya, walaupun organisasinya menganut ibuisme, tapi si perempuannya merasa terberdayakan gitu ya, empowered dan lain sebagainya. Tapi kemudian Jakimo ngomong lagi gitu ya, namun demikian, kalau kita bicara gender order, tatanan gender gitu ya, walaupun ada perempuan yang merasa terberdayakan, tatanan gendernya itu tidak berubah gitu. Tetap laki-laki tetap lebih dominan karena kemudian keputusan-keputusan yang misalnya mengalokasikan dana untuk PKK gitu, itu tetap laki-laki yang memegang gitu. Karena somehow ibu-ibu itu ya punya kotaknya sendiri gitu ya, mereka punya role-nya sendiri dan itu udah predetermined lah katakanlah sudah ditentukan sebelum. Jadi kita mengakui bahwa ada pilihan di perempuan, tapi kita tetap bisa mengkritik nih gender order, tatanan gendernya itu ternyata tidak berubah, tetap didominasi laki-laki dan susah dan seterusnya. Itu aja sih, mau nambahin itu aja. Nggak tahu tuh ada apa membantu atau enggak. Makasih. Ya, makasih Mbak Kanti, tambahannya menarik ya. Jadi kalau misalnya dari segala profesi, ada lagi sub-sub ininya ya, segregasinya juga yang kita tahu sama-sama. Gimana misalnya PPDS, tadi misalnya Mbak Risma juga bilang ya, kalau misalnya suami istri dokter, yang mana biasanya dua-duanya dokter gitu, banyak banget ya. Itu biasanya laki-laki yang didahulukan misalnya untuk spesialis. Ini mirip banget dengan apa namanya norma-norma sosial kita juga yang seperti itu ya, karena dianggap tentu laki-laki sebagai provider misalnya dan didahulukan misalnya untuk mengambil kesempatan yang lebih tinggi misalnya. Terima kasih banyak Mbak Risma sudah memberikan perspektif dari profesi kedokteran yang tentunya secara ini relevan sekali ya dengan apa yang kita diskusikan hari ini. Kita Ada perlu lagi? riset nih sama kedokteran, ayo. Iya. Soalnya saya juga tertarik akhir-akhir ini memperhatikan fenomena-fenomena di kedokteran ya, yang bullying lah ya, yang apa namanya kerja-kerja apa kerja-kerja yang tidak berbayar gitu ya, pengabdian. Nah, itu mirip banget 11-12 sama dosen tuh ya. Boleh banget kata Mbak Risma ya. Mungkin bisa kita ini ya, bagaimana misalnya gendered organization di profesi kedokteran gitu kan. Kan itu mirip tuh ya karakteristiknya. Mudah-mudahan bisa collab ya Mbak Risma ya. Baik, selanjutnya ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Tadi katanya Hairani mau bertanya. Gimana nih saudari Hairani? Iya betul Ibu Nayunda. Iya. Silakan Iya, Rani. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Nayunda. Assalamualaikum Bapak Irfan. Selamat Bapak Irfan dan tim atas publikasinya. Ini ingin Terima bertanya, kasih Bu Rani. formal banget ya. Ingin bertanya tadi untuk boleh sharing nggak ketika interview ini kan pertanyaannya kayak apa ya? Gimana mengulik-ngulik si partisipannya agar mau cerita gitu. Kan ini kayak sangat-sangat isunya sensitif ya, kayak self discrimination ternyata dari diri perempuan pun ada yang apa ya, yang membuat batasan sendiri gitu. Ketika Pak Irfan dan tim melakukan wawancara, kira-kira kriteria partisipannya seperti apa dan ada nggak hal yang menarik gimana caranya bisa mengulik-ngulik si partisipan untuk mau menuangkan perasaan dan pikirannya kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau proses publikasi itu berapa lama ya, Pak, kalau boleh cerita? Ya, makasih. Makasih Rani. Silakan Bani. Oke, mungkin ke pertanyaan kedua dulu ya, Bu Rani. Proses publikasi ini berapa lama? Oh, lama sekali. Bahkan dari sebelum COVID ya. Jadi saya sama Dian untuk yang ini tuh baru terbit 2024. Dian aja udah lulus tahun 2000 berapa? Dian lupa saya. Sebelum COVID ya, gitu. Jadi ya kurang lebih hampir lebih dari 2 tahun lah, Bu Rani. Jadi dulu ceritanya sebelum COVID ini paper yang ditulis dengan Dian itu rencananya mau dipresentasikan di Spanyol waktu itu ada conference dengan Bu Maria juga. Bu Maria ada di sini ya. Dengan Bu Maria, jadi waktu itu Bu Maria yang mencari dana dan sebagainya, kemudian dapat alhamdulillahirabbil alamin, tapi kemudian terkendala pandemi waktu itu. Jadi akhirnya
tidak bisa berangkat. Harusnya Dian waktu itu berangkat ke Spanyol, tapi kemudian tidak jadi berangkat karena ada pandemi, dan konferensinya juga akhirnya tidak diselenggarakan secara offline, gitu, hanya poster presentation. Jadi akhirnya ya udah berhenti sampai di sana. Lalu kemudian nyari berbagai macam outlet waktu itu, Bu Rani, ya rata-rata kan satu outlet itu kalau misalkan kita sampai ke tahap reviewer ya, butuh waktu 6 bulan. Sebenarnya yang paling sedih adalah kalau kita sudah sampai tahap reviewer, kemudian ditolak, gitu. Lebih seneng kalau baru tahap managing editor gitu. Kalau tahap managing editor terus ditolak itu ya udahlah, karena waktunya nggak banyak. Paling kalau sampai managing editor 1 bulan 2 bulan itu sudah dapat keputusan gitu. Oh maaf, paper Anda ditolak gitu. Tapi kadang kan kita masukin terus masuk ke managing editor bilang oh lolos, lalu kemudian masuk ke reviewer nih. Gitu. Nah reviewer itu kan lama tuh, bisa 6 bulan. Nah sedihnya tadi ketika kita udah nunggu gitu, udah 6 bulan, 7 bulan, ternyata reviewernya tidak menyarankan untuk diterima gitu. Nah itu yang bikin nyesek sebenarnya Bu Rani. Jadi kadangkala ya kalau udah sampai tahap reviewer terus di reject ya bisa hampir setengah tahun, gitu, setengah tahun sampai 1 tahun gitu. Jadi tergantung ininya gitu. Apalagi kalau ini kan saya tidak berbayar ya, alhamdulillahnya, yang tidak pakai artikel processing charge, yang tidak pakai APC, itu memang biasanya ya di apa ya, dibelakangkan gitu loh. Karena biasanya nanti jurnal-jurnalnya kebanyakan akan memprioritaskan untuk yang bayar dulu gitu. Biasanya seperti itu gitu. Jadi kalau mungkin sarannya mungkin sekarang Bu Rani lagi berjuang untuk publikasi, kalau memang ada dana ya mendingan cari yang ada APC-nya gitu. Kalau yang ada artikel processing charge-nya memang mahal gitu, bisa ini, tapi mempersingkat waktu sebenarnya, lebih ke situ sih. Nah, karena saya waktu itu sama teman-teman, ya kita juga lebih ke ya santai, tidak diburu-buru waktu, terus juga duitnya juga tidak ada Bu Rani, jadi ya sudahlah, itu sabar aja, terus akhirnya ya kurang lebih sekitar satu paper ini bisa 1 tahun sampai 2 tahun untuk bisa kemudian menemukan outletnya. Gitu. Itu untuk pertanyaan kedua. Nah untuk pertanyaan pertama terkait masalah responden, yang pertama pasti respondennya harus perempuan, dan yang mau wawancarai itu juga harus perempuan. Karena isunya tentang perempuan. Nah, jadi mungkin Mbak Dian ada di sini nggak? Mungkin yang lebih tahu teknis di lapangannya seperti apa sebenarnya adalah teman-teman saya yang perempuan yang memang terjun ke lapangan. Jadi kalau saya tidak ikut terjun ke lapangan, Bu Rani, karena memang isunya perempuan, itu kadangkala kalau yang interviewernya itu bukan perempuan, kadangkala si responden sudah apa ya, si narasumber kadangkala sudah langsung ada semacam barriers gitu ke kita. Gitu, apalagi baru ketemu laki-laki pula nanya hal-hal perempuan gitu. Dan biasanya mereka tidak mau cerita gitu. Jadi untuk penelitian ini semuanya interviewernya adalah tim saya gitu, yang kesemuanya perempuan gitu. Jadi perempuan mewawancarai perempuan gitu. Jadi saya sebenarnya hanya nerima hasil dari wawancaranya dalam bentuk transkrip yang kemudian nanti di coding gitu. Jadi prosesnya lebih ke saya mempersiapkan gitu dengan tim gitu, nanti kita nanyanya apa, wawancaranya apa, tapi ketika di lapangan yang lebih banyak bergerak dan lebih banyak terlibat sebenarnya teman-teman saya yang lain gitu. Ada Dian, ada Dila, ada Kinan, itu yang paling banyak. Mungkin kalau Kinan karena kuantitatif, karena survei tidak ada proses wawancara, tapi untuk yang tentang glass ceiling sama yang broken rung itu prosesnya wawancara, dan teman-teman perempuan lah yang kemudian mewawancarai responden narasumber perempuan juga. Gitu. Jadi mungkin lebih ke situ Bu Rani, apa ya prosesnya. Jadi sebisa mungkin kalau memang isunya perempuan harus yang mewawancarai perempuan juga. Gitu. Kalau isunya laki-laki, nah ini biasanya perempuan mewawancarai gitu. Tapi kalau isunya perempuan biasanya lebih baik interviewernya juga perempuan. Karena kejadian untuk yang respondennya laki-laki dan isunya sensitif, tapi masih bisa diwawancarai ketika pewawancaranya berbeda jenis kelamin. Jadi waktu itu penelitiannya tentang, tapi ini belum terbit sebenarnya, masih diusahakan, masih diperbaiki dulu, dirapikan. Jadi tentang perselingkuhan. Jadi
meneliti tentang kenapa sih kok laki-laki pekerja gitu banyak yang berselingkuh di kantornya gitu. Jadi kami mewawancarai para pria pelaku perselingkuhan gitu. Nah, salah satu interviewernya itu perempuan gitu, tapi bisa gitu. Jadi mewawancarai laki-laki bisa. Nah, sekarang sedang melakukan lagi penelitian tentang perselingkuhan juga, tapi yang jadi pelakunya adalah perempuan. Jadi perempuan pekerja yang berselingkuh di tempat kerjanya. Nah, kalau ini nggak bisa nih pakai laki-laki, tetap harus perempuan, Bu Hairani. Jadi isunya bisa seperti itu. Jadi kalau untuk isu perempuan, gitu lebih baik yang mewawancarai perempuan. Tapi kalau isunya tentang laki-laki dan respondennya laki-laki, itu bisa siapapun yang mewawancarai. Entah kenapa, tapi memang sepertinya ada apa ya, ada trust issue gitu. Mungkin kalau isu-isu perempuan yang nanyain laki-laki dianggap mungkin tadi laki-lakinya tidak empati, laki-lakinya tidak ngerti, tidak paham gitu. Jadi biasanya nggak keluar tuh. Gitu. Tapi entah kenapa kalau isunya tentang laki-laki gitu, terus narasumbernya laki-laki, walaupun yang mewawancarai perempuan, itu bisa keluar tuh datanya. Itu saya juga masih nggak paham sampai sekarang. Itu mungkin Bu Hairani. Sip, boleh nanya lagi nggak Pak Irfan? Boleh, Ketika boleh silakan. interview itu eh, online atau tatap muka langsung atau bagaimana? Ketika apa? Wawancara. Iya, wawancara Nah, tatap muka, kebanyakan tatap muka. tatap muka langsung ya, nggak pakai Ah, ada juga, tapi proporsinya yang online itu misalkan dari 10 responden yang online itu cuma 2, sisanya offline. Dari 24 responden misalkan yang online itu hanya 4 sampai 5, sisanya offline. Karena Oke. butuh ini Bu Hairani, apa sih namanya? Report gitu, kedekatan personal biasanya. Nah, ketika wawancara sifatnya online itu kadang-kala nggak dapet tuh trust-nya gitu, sehingga ketika wawancara juga jadi formal gitu, tidak bisa keluar. Nggak keluar ya. Sip, sip. Sementara Baik. kalau ketemu offline itu kadang-kala kan akhirnya jadi dekat, terus Hmm. kemudian bisa cerita gitu dengan lebih leluasa. Lebih ke situ sih Bu Rani. Sip, makasih Pak Irfan. Sama-sama Bu Rani. Makasih Rani pertanyaannya. Pasti banyak juga ini ya yang apa namanya, mungkin kita 15 menit lagi ya kali ya. Apa namanya waktunya. Mungkin masih ada pertanyaan terkait mumpung kita lagi membahas masalah proses publikasi, proses pengumpulan data, khususnya paper ini kan kualitatif ya, Pak Bani ya. Bu Jadi Nayunda, maaf itu di chat room ternyata ada pertanyaan dari Gia. kayaknya itu di saya nggak kelihatan. Mungkin langsung ke Bani kah? Oh iya, langsung ke saya ini direct message. Mbak Gia ada ya? Oh mohon maaf Boleh, nih. boleh Bani. Silakan. Selamat sore, izin bertanya tentang representasi perempuan di dunia kerja masih sekurang itu. Bagaimana instansi atau perusahaan yang lebih aware untuk merekrut perempuan? Kemudian banyaknya kasus pelecehan di perusahaan dan perlindungan perempuan di dunia kerja, apakah menjadi indikator representasi perempuan di dunia kerja? Mohon maaf tidak bisa. Oke, terima kasih Bu Gia. Jadi memang representasinya masih kurang gitu. Nah, tadi banyak perusahaan kemudian yang menerapkan sistem gender quota. Jadi dalam gender quota itu biasanya dipatok udah perempuan jatahnya 30% gitu. Tapi ini jadi isu juga sebenarnya, misalkan terkait promosi nih, kesempatan promosi. Ada beberapa perusahaan yang memang ngasih jatah 30% terhadap perempuan. Nah, kadangkala jatah 30% ini kemudian tidak terpenuhi gitu. Akhirnya perusahaan dalam tanda petik ya maksain gitu. Yaudah deh perempuan ini tetap naik karirnya gitu. Tapi kemudian pas naik terjadi kesenjangan dalam misalnya kompetensi gitu. Karena naik ini cuma buat menuhin kuota gitu. Nah, itu biasanya jadi isu juga nanti di perusahaan karena kemudian dianggap oh perempuan dapat privilege yang lebih daripada laki-laki gitu. Jadi kebijakan gender quota juga di satu sisi memang menguntungkan perempuan karena memberikan kuota yang lebih, tapi di sisi lain itu juga jadi tantangan buat perempuan. Kenapa? Karena kemudian perempuan dianggap harus membuktikan tadi legitimasinya 2 kali lebih berat daripada laki-laki. Gitu.
Itu biasanya kebijakannya lebih ke situ gitu. Jadi biasanya di gender quota. Nah, lalu kemudian bagaimana lingkungan kerja yang tidak aman? Iya, betul. Jadi lingkungan kerja yang tidak aman, kalau di literatur kita bilangnya hostile environment. Jadi hostile environment ini kadangkala jadi salah satu apa ya, penghambat untuk perempuan masuk ke dunia kerja, terutama yang male dominated. Makanya tadi segregasi pekerjaan itu kemudian bukannya memudar, tapi makin menguat, Bu Gia. Kenapa? Karena akhirnya perempuan, kalaupun bekerja, mereka memilih lingkungan kerja yang biasanya didominasi oleh perempuan juga, gitu. Daripada ke dunia kerja yang didominasi oleh laki-laki. Itu kenapa? Karena ketika mereka masuk ke dunia kerja yang didominasi oleh laki-laki, kemudian tadi merasa lingkungannya hostile, lingkungannya tidak friendly terhadap perempuan gitu. Nah, akhirnya segregasi pekerjaan yang berdasarkan gender itu makin menjauh tuh gitu. Dan sayangnya lagi tadi lebih banyak pekerjaan yang diidentifikasi sebagai pekerjaan laki-laki sehingga perempuan yang cuma masuk ke dunia kerja perempuan gitu itu akhirnya kesempatannya terbatas gitu karena jumlah pekerjaan perempuan tadi jauh lebih sedikit daripada jumlah pekerjaan laki-laki. Tadi kan kalau based on research, jumlah pekerjaan perempuan itu cuma 10. Sementara jumlah pekerjaan laki-laki itu 26. Dan biasanya nanti perempuan akan memilih ke, ya udahlah pekerjaan yang perempuan aja gitu. Tapi ya tadi kesempatannya kemudian jadi lebih sedikit gitu karena proporsi yang tersedia juga jauh lebih sedikit. Memang seperti itu kenyataannya. Nah, ketika perempuan kemudian memilih masuk ke dunia kerja yang laki-laki atau yang netral sekalipun bahkan gitu ya sering menemukan kondisi kerja yang tidak ideal buat mereka gitu kita sebutnya sebagai hostile environment gitu. Saya juga pernah penelitian tentang pelecehan seksual harassment. Waktu itu respondennya adalah narasumbernya adalah para perawat perempuan di rumah sakit di Jakarta, di beberapa rumah sakit di Jakarta dan ternyata menemukan pelecehan seksual terhadap para perawat perempuan itu cukup mengkhawatirkan di rumah sakit. Gitu. Tadi ada Bu Risma mungkin nanti bisa sudah nggak ada ya bisa menjelaskan gitu atau bisa mengkonfirmasi ternyata banyak para perawat perempuan yang di rumah sakit gitu mereka itu mengalami pelecehan dan kekerasan seksual. Pelakunya itu ada 4 gitu. Yang pertama dokter laki-laki, yang kedua pasien, gitu. Yang ketiga keluarga pasien, yang keempat pekerja laki-laki yang non dokter. Gitu. Jadi para perawat perempuan di rumah sakit itu mengalami kondisi yang memprihatinkan gitu. Pekerjaannya perawat itu dianggap sebagai pekerjaan perempuan. Akan tetapi environment-nya, rumah sakitnya dianggap sebagai pekerjaan yang netral. Gitu. Jadi jumlah laki-lakinya juga cukup banyak di situ. Nah, itu yang menyebabkan kemudian si para perawat perempuan itu mengalami hal yang tidak menyenangkan karena ternyata mereka berinteraksi dengan banyak pekerja laki-laki. Mungkin itu Bu Gia, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Bani. Mungkin satu lagi kalau masih ada yang mau ditanyakan atau memberikan sharing kepada Pak Bani dan pada kita semua. Bapak Tri, mungkin aku nanggepin masalah yang tenaga kesehatan nggak apa-apa kali ya? Boleh silakan. Iya. Silakan, Kak Risma. Jadi mungkin salah satu masalahnya karena relasi kuasa ya, mungkin Pak, karena tenaga kesehatan kayak perawat, bidan itu posisinya kan dianggap lebih rendah dibandingkan yang lain. Bahkan sebenarnya yang agak menyebalkan juga pada saat saya koas dulu saya dipanggilnya sus. Jadi mereka menyebutkan profesi perawat atau bidan itu sebagai cara untuk merendahkan dokter muda yang perempuan. Padahal kita nganggapnya perawat itu tidak lebih rendah secara ke pekerjaan, cuma orang-orang keluarga pasien terutama sama pasien itu nyebutnya seperti itu karena pikirannya kalau laki-laki pakai Snelly atau pakai baju koas itu arahnya dokter, tapi kalau perempuan itu arahnya perawat. Jadi kayak ya itu tadi sudah ada stereotypingnya. Yang masalah terkait kekerasan seksualnya itu juga karena kan kita kebanyakan apalagi yang agak-agak lebih tua itu mereka telat untuk update mengenai apa yang nggak boleh dilakukan. Mungkin ya kalau aku berpikir sangat-sangat positif gitu. Jadi joke-joke seksis itu kan sangat sering muncul ya, terutama di layanan kesehatan gitu. Karena
misalnya kita sedang menjelaskan masalah cara pakai obatnya, atau misalnya kita mau menjelaskan bagaimana cara membersihkan bekas luka gitu. Itu kan kadang-kadang yang mau nggak mau pasti ada yang disebut mengenai kayak apa organ apa genital atau seperti apa, dan itu kan bukan hal yang biasa disebutkan oleh orang Indonesia pada umumnya gitu. Jadi misalnya nanti di lipatan pahanya juga dibersihkan ya Pak, di sebelah mana Bu, di sebelah mana Bu, gitu kan suka-suka diminta diulang-ulang berkali-kali gitu. Jadi memang karena setting di masyarakatnya sudah terbiasa seperti itu dan tidak terbiasa untuk menetralkan organ gitu kan. Jadi hal-hal yang kita narasikan sebagai bentuk pekerjaan kita itu dijadikan sebagai apa entry point untuk bercandaan nggak lucu gitu. Kalau kita nyebutnya kayak gitu, bercanda nggak lucu. Tapi masalahnya karena kita juga punya tuntutan untuk berlaku profesional, kadang-kadang berlaku profesional kita itu sampai apa namanya mengedepankan pelayanan pasien dibandingkan keselamatan kita sendiri. Harusnya kan nggak gitu ya, gitu. Jadi kita kadang-kadang ya udahlah senyumin aja, bentar lagi mereka pergi juga. Cuma seharusnya ya kita diberi kesempatan untuk membela diri dan diberikan ruang yang aman untuk mengadukan kalau itu terjadi, gitu. Tapi ya balik lagi, karena biasanya kan direksi laki-laki, Pak. Ya, jadi kita nggak punya ruang aman juga untuk mengadukan apabila itu terjadi kayak gitu. Apalagi kalau misalnya yang melakukan misalnya keluarga pasien, apalagi kalau keluarga pasien yang di VIP gitu kan. Apalagi kalau misalnya tadi perawat atau masih siswa perawat, tambah lagi lah mereka susah karena ya gitu. Pikirannya adalah apakah mereka percaya, apakah akan dianggap lebay keluhan kita. Jadi lama-lama ya kayak semacam apa sih nyebutnya, kita kayak eh apa kayak berusaha untuk menenangkan diri aja, bilangnya kayak "Oh, udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, nggak usah dianggap." Padahal harusnya kan dianggap ya. Harusnya itu dianggap karena itu nggak boleh dilakukan gitu. Karena kalau kita muter-muter kayak gitu nggak bakal ada perbaikan. Itu sih mungkin masalahnya kalau di layanan kesehatan. Ya, menarik. Tambahan lagi nih, Bani, apa sexist jokes ya, yang apa dilakukan di ranah profesional ya. Memang kalau nggak ada instant punishment ya, nggak akan ini ya, nggak akan tobat. Sulit untuk merubah ya karena itu tadi social expectation ya. Mungkin kalau perempuan jadikan objek apa sexist jokes gitu ya. Mungkin hal-hal yang sifatnya tadinya dianggap lucu di 50 tahun lalu gitu ya, masih harus dianggap lucu sampai sekarang gitu. Menarik Mbak Risma, insight-nya terima kasih banyak. Ini menarik sekali apa yang kita bahas hari ini ya, bukan cuma tentunya tentang apa yang terjadi secara apa akademis gitu ya di literatur gitu ya, dan mungkin temuan-temuan empiris yang kita juga temukan tadi Pak Bani juga banyak gitu ya, men-cite banyak sekali literatur dan tentu temuan dari papernya Pak Bani dan kawan-kawan co-author di paper ini, tapi juga banyak sekali insight yang ditemui gitu ya dari beberapa tadi apa audiens yang memberikan insight. Terima kasih banyak. Semoga kita masih akan melakukan topik-topik seperti ini ke depannya gitu ya, topik-topik tentunya masih berada di ranah manajemen dan organisasi, tapi tentu banyak sekali kaitannya juga secara keilmuan dengan apa namanya sosial, ilmu-ilmu sosial lainnya gitu ya. Dan semoga topik-topik seperti ini dan apalagi secara kualitatif itu bisa kita terus lakukan gitu ya. Mungkin Mbak Bani nanti boleh share juga nih ke personal juga ke saya gitu ya, ke teman-teman mahasiswa juga pasti diharapkan gimana sih atau apa saja sih list outlet gitu ya yang mungkin menerima penelitian-penelitian kualitatif. Tadi kan juga kalau di paper ini kita lihat ada 24 respon partisipan gitu kan ya. Itu kan nggak semua outlet juga terbiasa dan juga secara nature-nya juga menerima apa namanya hasil penelitian kualitatif yang mungkin dianggap kurang kurang banyak atau misalnya kurang kredibel gitu ya. Mungkin ada mungkin terakhir Pak Bani boleh ini apa namanya kasih saran ke kita semua yang masih banyak belajar. Aduh, saran apa ya? Saya juga masih banyak belajar sama juga Bunda Yunda. Itu jadi mungkin saran saya, bukan saran apa ya, lebih ke kalau mau riset, lakukanlah riset yang kita senangi, topik yang kita senangi gitu. Jadi kalau topiknya kita sukai gitu, kita tidak akan merasa terbebani gitu. Tapi kalau topiknya tidak kita sukai bisa nanti akan jadi beban. Itu yang pertama. Jadi lakukan riset dengan topik yang kita sukai. Terus yang kedua, topik yang kita sukai itu bisa beragam, bisa macam-macam. Jadi jangan pernah membatasi
apa ya, pemikiran kita gitu. Dulu saya mikirnya, oh saya masuk manajemen berarti topik-topik yang saya teliti, pikiran saya ya hal-hal yang terkait sama pegawai, pekerjaan dan sebagainya gitu. Ternyata kan tidak seperti itu juga gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada teman-teman terutama yang mahasiswa kalau mau meneliti pilihlah topik yang menarik hati kalian, lalu kemudian nanti topik itu bisa apa aja gitu. Yang kadang-kala mungkin tidak terkait dengan keilmuan manajemen, tapi sebenarnya nanti kita bisa tarik point of view-nya, sudut pandangnya dari sudut pandang manajemen. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut gitu. Pilihlah topik yang memang menarik gitu. Dan tidak usah takut nanti ini nggak ada kaitannya sama manajemen, ada kok gitu. Karena manajemen itu ilmu praktis gitu yang dia nanti terikat ke berbagai macam rumpun ilmu yang lain. Gitu. Toh lebih-lebih juga sekarang kan keilmuan itu diarahkan untuk multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir gitu, untuk memilih topik yang bisa jadi oh ini kayaknya nggak manajemen deh gitu. Bisa kok gitu. Bisa jadi topik manajemen kok. Nanti kan tinggal point of view-nya, tinggal angle-nya aja yang kita ubah, yang kita sesuai. Mungkin itu Bunda Yunda. Terima kasih. Terima kasih banyak sarannya Pak Bani dan atas sharingnya hari ini sangat bermanfaat dan semoga kita semua juga mendapatkan manfaat atas sharingnya hari ini ya. Mungkin Pak Bani boleh stop share supaya saya bisa screenshot bukti Mbak Kanti bahwa kita sudah menyelesaikan apa namanya sesi hari ini. Mungkin nggak apa-apa teman-teman, nggak usah on cam juga nggak apa-apa. Oke, sudah saya foto. Terima kasih banyak Pak Bani atas sharingnya dan Terima juga kasih. teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah hadir. Semoga kita bisa menyelenggarakan sesi seperti ini lagi dan kita akan menyampaikan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bani dan Terima teman-teman. kasih. Bye.